Kastil Besi Hitam Bab 421, Seorang Tukang Daging. Dawson memiliki perasaan yang mendalam tentang kelicikan dan kekuatan bertarung Zhang Tai yang hebat. Melihat ekspresi tenang Zhang Tai, ia menjadi khawatir dengan tipuan Zhang Tai. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, Dawson bahkan memeriksa tanah di depannya dengan hati-hati. "Kamu terlihat lebih berani sekarang." Dawson mengalihkan pandangannya dari tanah ke Zhang Tai tanpa mengedipkan mata. Dia sepertinya ingin mengetahui identitas Zhang Tai, sementara itu, dia juga memperhatikan lembing pendek di tangan dan sisi Zhang Tai. Dawson ingat bahwa Zhang Tai tidak memiliki senjata seperti itu ketika dia terjatuh dari tebing. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan senjata umum tersebut. "Saya selalu berani," Zhang Tai menyeringai sambil memperlihatkan giginya yang rapi. Di bawah pengaruh kekuatan sumsum yang besar, Zhang Tai telah mengganti semua giginya selama beberapa hari ini. Sekarang, giginya seputih porselen, selain itu, mereka halus, padat, keras, dan tajam seperti berlian. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa dia memiliki lebih banyak gigi kali ini. Meskipun sebelumnya dia tidak terlalu membosankan untuk menghitung giginya, karena dia bebas akhir-akhir ini. Dia menghitungnya dengan cermat dan menemukan bahwa dia memiliki lebih banyak gigi daripada orang biasa. Seringai Zhang Tai benar-benar bersinar di mata Dawson. Orang-orang yang berani selalu memiliki ketergantungannya masing-masing. "Aku sudah memeriksa tempat di mana kamu tinggal di lembah. Aku mengerti apa yang kamu jalani. Namun, karena itu hanya 10 hari lebih, apapun yang kamu dapatkan dari gua gunung itu, kamu tidak akan selamat kali ini." Mata Dawson langsung menjadi serakah ketika dia menjilat bibirnya dan memperhatikan Zhang Tai seperti sedang memperhatikan seekor domba gemuk. "Beri aku apa yang kamu dapatkan dari gua gunung. Aku mungkin akan membuatmu tetap hidup jika kamu memuaskanku." "Dia pernah ke gua gunung?" Zhang Tai mengoceh. Jika dia pernah ke gua gunung, dia pasti pernah melihat ruangan berbatu itu. Bahkan jika dia melihat lubang di dinding di ruangan berbatu itu, dia tidak akan tahu apa yang ada di dalamnya sama sekali. Zhang Tai mengerti bahwa dia tidak boleh memberitahunya tentang sutra keliaran besar. Kalau tidak, dia ditakdirkan menghadapi masalah yang tak ada habisnya. "Jika aku menyebarkan berita ini ke publik, bukan hanya para bajingan dari Pulau Ular Iblis yang ingin membunuhku." Bahkan Zhang Tai sudah menganggap Dawson sebagai orang mati, dia masih belum bersiap untuk berbicara dengannya tentang kebenaran. Ada begitu banyak keterampilan rahasia yang aneh di dunia ini. Zhang Tai tidak yakin apakah kata-katanya akan terungkap atau tidak jika dia mengatakan yang sebenarnya meskipun dia langsung membunuh Dawson. Zhang Tai mencibir ketika dia melihat Dawson seperti menonton orang idiot. "Aku pernah ke gua gunung yang kamu sebutkan itu. Ketika aku jatuh ke dalam kolam, aku hampir terbunuh oleh segerombolan tikus iblis. Ada sebuah ruangan berbatu di gunung itu. Gua, ada kerangka tergeletak di sana. Namun, semua yang ada di dalamnya sudah busuk, kecuali botol dan stoples murahan itu. Kerangka itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Apakah kamu bermimpi mendapatkan sesuatu dari sana? Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Kamu tidak mendapatkan apapun dari sana?" Dawson memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan ragu. "Tidak sial, hehe, tidak masalah. Aku akan membunuhmu dan mencarinya." Dawson menjawab dengan senyuman kejam sambil menjulurkan lidah untuk menjilat bibirnya. Dia kemudian perlahan berjalan beberapa langkah mendekati Zhang Tai. Selain membuat Zhang Tai stres, dia juga berusaha mencari tahu trik-trik Zhang Tai. Bahkan jika Zhang Tai benar-benar mendapatkan pengetahuan rahasia dari gua gunung, dia tidak bisa melampauiku hanya dalam 10 hari. Dawson sudah jelas tentang hal itu. Namun, Zhang Tai terlihat terlalu tenang. Sebagai orang yang hampir kubunuh 2 kali, penampilannya tidak masuk akal. Sebagai petarung kuat LV10, Dawson memiliki kepekaan yang tajam terhadap potensi bahaya. Namun, karena keinginan serakah yang kuat, dia tidak tahan membiarkan Zhang Tai pergi. "Jika bocah ini benar-benar mendapat pengetahuan rahasia dari gua gunung, sebaiknya aku segera membunuhnya." Selain itu, Dawson samar-samar merasa bahwa Zhang Tai menjadi setenang itu karena benda istimewa yang ia dapatkan dari gua gunung. Setelah berpikir sejenak, Dawson tampak serakah dan berhati-hati di depan Zhang Tai. Zhang Tai tahu betul apa yang sedang dipikirkan Dawson saat ini. Jika sebelumnya, dia bisa memahami perbuatan Dawson, dia bahkan mungkin merasa menghadapi musuh yang besar. Namun, pada saat ini, Zhang Tai merasa ingin tertawa. Bukankah lucu jika seseorang menjadi begitu licik, serakah, dan teliti ketika dia akan mati? Zhang Tai terus memakan kentang panggangnya dengan santai. Dia sepertinya tidak melihat Dawson sama sekali. Semakin Zhang Tai bertindak seperti ini, Dawson semakin berhati-hati. Setelah bergerak maju beberapa langkah lagi, dia berhenti karena dia terlihat agak curiga. "Apakah kamu benar-benar ingin tahu mengapa aku begitu tenang?" Zhang Tai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya pada Dawson. Mendengar pertanyaan Zhang Tai, Dawson menjadi sedikit terkejut saat dia memutar matanya sebanyak 2 lingkaran. Dia kemudian tiba-tiba memahami sesuatu sambil tertawa terbahak-bahak. "Nak,
kamu benar-benar pemain yang bagus. Namun, tidak mungkin bagimu untuk menakutiku dengan tipuan kecil. Seperti yang sudah kubilang padamu, jika kamu memberiku apa yang kamu mau, yang kudapat dari gua gunung, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu bisa menemukanku di alam liar es dan salju. Jika kamu memberitahuku alasannya, maka aku akan memberitahumu ketergantunganku. Bagaimana dengan itu? Zhang Tai tersenyum, karena sudah terlambat, salah satu dari kita harus mati sebelum matahari terbit berikutnya. Karena rasa hormat seorang pejuang manusia terhadap pejuang manusia lainnya, saya menyarankan kita untuk memenuhi permintaan yang lain sebelum kematian. Bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa, aku pandai melacak. Selain itu, saat aku berlatih pertempuran ki khusus. Setelah tingkat 9, setiap level yang aku capai, satu lagi organ indraku akan diperkuat. Ketika aku mencapai tingkat 10, aku sudah indera penciuman saya membaik. Saya bisa mencium aroma daging manusia dari jarak beberapa mil, terutama di lahan terbuka di alam liar es dan salju. Selama seseorang melewati suatu tempat, aroma dagingnya akan tetap ada di udara. Saat aku lewat, aku akan bisa menciumnya. Karena hanya ada sedikit orang di Grey Hill, tidak sulit menemukanmu. Bau remaja LV7 berbeda dari yang lain. Dawson berkata dengan percaya diri. Aroma daging manusia. Mendengar kata-kata Dawson, Zhang Tai mengerutkan kening. Kamu belum pernah mencicipi enaknya daging manusia. Kalau kamu memakannya suatu saat nanti, kamu akan mendapati bahwa daging manusia terasa paling enak di antara semua jenis daging. Terutama rasa daging segar anak-anak atau perawan yang mana penuh energi. Dengan memakannya, Anda akan menjadi penuh energi. Setan suka makan daging manusia dan minum darah manusia, karena mereka bisa mendapatkan banyak energi kehidupan dan DNA khusus dari daging dan darah manusia sehingga mereka bisa menjadi lebih kuat. Darah segar manusia yang dipenuhi teror memiliki energi istimewa, yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh minuman terbaik. Mengatakan ini, Dawson menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya lagi. Ini salahku. Tidak peduli apapun yang terjadi, bangsat sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan rasa hormat sama sekali. Zhang Tai melambaikan kepalanya sambil berdiri, tidakkah kamu ingin tahu apa yang aku andalkan? Aku akan menepati janjiku. Lihat, mengerti. Segera setelah Zhang Tai menyelesaikan kata-katanya, dia mengangkat tangannya sementara bayangan hitam terbang menuju Dawson. Setelah bersiap menghadapi tipuan Zhang Tai, Dawson benar-benar terkejut saat melihat benda hitam itu. Hampir di saat yang sama, dia terbang mundur dengan kecepatan tertingginya. Dalam perjalanannya, dia bahkan terus-menerus mengubah gerakannya. Dalam sekejap, Dawson sudah berdiri diam sejauh 50 meter ke arah lain. Dengan suara pah, benda hitam yang dilempar oleh Zhang Tai akhirnya jatuh ke tanah setelah terbang lebih dari 40 meter di udara. Setelah memulihkan ketenangannya, Dawson meliriknya dan menjadi sangat marah. Karena bayangan hitam yang memaksanya mundur hanyalah kulit kentang panggang. Dawson menyadari bahwa dia ditakuti oleh kulit kentang panggang. Penghinaan seperti itu bahkan tidak bisa diterima oleh rakyat jelata, apalagi petarung kuat tingkat 10. Matilah. Wajah dan mata Dawson langsung berubah menjadi bayam. Menatap Zhang Tai, niat membunuh Dawson langsung mendidih. Namun, Zhang Tai memperhatikannya dengan pandangan menghina dan mencibir seperti melihat segumpal hiena gigi besi di Grey Hill. Saya pikir seseorang yang berani memakan daging manusia memiliki sesuatu yang istimewa. Menurut saya, Anda hanyalah seorang pengecut dan bajingan. Pada awalnya, kamu dibuat takut oleh kata-kataku. Kali ini, kamu sangat ketakutan hanya dengan sepotong kulit kentang. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana kamu berani memakan daging manusia. Bahkan besi gigi hiena lebih berani darimu. Menurutku kamu bahkan tidak bisa makan segumpal kotoran panas, satu peh. Zhang Tai meludahkan air liurnya ke tanah. FCK. Dawson meraung sambil bergegas menuju Zhang Tai. Mendapatkan, Zhang Tai mengangkat tangannya lagi sementara bayangan hitam lainnya terbang keluar. Itu bergerak secepat sambaran petir. Itu benar-benar melampaui batas persepsi dan respons fisik Dawson. Saat Dawson hendak bergerak, dia melihat benda itu menembus dadanya. Dengan kelembaman yang sangat besar dan ketajaman yang luar biasa, ia membuka lubang besar di tubuh Dawson dan mengirim Dawson, yang sedang berlari ke depan. Terbang mundur seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Sebelum suara tajam pecah di udara menghilang, Zhang Tai sudah duduk. Tanpa melihat ke arah Dawson, dia hanya menemukan sebatang kayu kecil dari samping dan menggali kentang dari tengah abu. Setelah itu, dia menepuknya dengan tangan dan meniup abunya. Sambil meniup, dia mulai memakan kentang yang mengepul. Setelah memakannya, Zhang Tai membalik satu kebab. Setelah melakukan ini, Zhang Tai bangkit sekali lagi dan berjalan menuju Dawson di kejauhan. Setelah menembus tubuh Dawson, lembing yang berlumuran darah itu dimasukkan ke dalam tanah sejauh 20 meter secara menurun, 10 cm sudah masuk ke dalam tanah. Setelah menarik lembing itu dari tanah, Zhang Tai menyekat tanah dari batangnya di samping.
Dia kemudian berjalan menuju Dawson yang terbaring di salah satu sisi Buttons. Dengan lubang berdarah di dadanya, Dawson terbaring di tanah, mata menatap ke langit, mulut terbuka lebar, sementara itu, perutnya bergerak-gerak tak beraturan karena napasnya yang berat. Darahnya yang mengalir keluar dari dadanya telah mewarnai tanah di sekitarnya. Karena vitalitasnya yang besar sebagai petarung kuat LV10, Dawson masih hidup. Zhang Tai lewat. Meskipun Dawson terbaring di tanah, dia masih bisa menggerakkan matanya yang seperti ikan mati. Dengan sedikit membuka mulutnya, dia mengucapkan beberapa kata dengan suara yang sangat pelan. Kenapa? Zhang Tai tahu apa yang ingin diketahui Dawson. Terakhir kali, pedang panjangnya berhasil dihindari oleh Dawson. Namun perbedaan antara pedang panjang itu dan lembing ini dalam hal kekuatan penghancurnya terlalu tajam. Dawson tidak mengerti bagaimana Zhang Tai bisa mencapai kemajuan sebesar itu hanya dalam waktu sekitar 10 hari. Zhang Tai tidak perlu menyembunyikan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya pada saat kritis itu. Dawson punya terlalu banyak pertanyaan. Namun, Zhang Tai sama sekali tidak mau menjelaskan kepadanya. Karena dia telah memenuhi janjinya. Dia tidak menipu Dawson. Ketika dia membuang kulit kentangnya, dia sudah memberitahu kentang tersebut bahwa kartu asnya adalah melempar senjata. Namun, Bastard ini benar-benar idiot. Sekarang dia tidak memahaminya, dia harus mati. Lihat Dawson membuka mulut dan giginya tertutup emas, Zhang Tai tidak mengatakan apapun, sebaliknya, dia malah menginjak leher Dawson. Seperti membunuh seekor anjing. Di bawah tatapan mata dan permohonan Dawson yang menakutkan, dia dengan ganas menusukkan lembing ke mulut Dawson dan memakukannya ke tanah setelah menembus otak belakangnya. Setelah 2 kali menendang kakinya, Dawson akhirnya tewas. Hadiah ini dari mereka yang sudah kamu makan, brengsek. Setelah membunuh Dawson, Zhang Tai mulai mencari di sekujur tubuhnya. Meskipun decebak ini bahkan tidak bisa menandingi segumpal kotoran pun, ia harus memiliki banyak item bagus sebagai petarung kuat LV10. Zhang Tai tidak punya kebiasaan menyia-nyiakannya. Sebenarnya barang berharga dan uang tidak bisa dibedakan baik atau buruknya. Itu tergantung siapa yang memilikinya. Tentu saja, Dawson tidak bisa melakukan hal-hal baik dengan mereka. Tapi jika itu ada di tanganku, ya, meskipun aku tidak akan melakukan hal-hal baik, setidaknya aku tidak akan melakukan hal-hal buruk. Zhang Tai tidak memiliki beban mental sama sekali. Dia membuka kancing wadah di pinggang Dawson yang terbuat dari kulit tajam. Setelah membukanya, mata Zhang Tai berbinar karena sepasang sarung tangan logam menakutkan yang memancarkan kilau biru pucat. Jantung Zhang Tai berdebar kencang saat dia menyuntikkan energi spiritual ke dalam sarung tangan tersebut. Seketika, informasi tentang sarung tangan ini muncul di benaknya. Peralatan rune. Sarung tangan Reaper gelap. Perlengkapan ini bisa digunakan sebagai senjata ganda atau perlengkapan tambahan. Dengan memakainya, pemakainya dapat meningkatkan fleksibilitasnya sebesar 3% dan memblokir semua bilah paduan di bawah LV10 dan melawan ki yang berada di bawah master hebat. Jika pemakainya merobek tubuh lawan dengan senjata 2 tangan ini, dia dapat memperoleh efek rune khusus dari sepasang sarung tangan ini. Mengaktifkan ki dan darah yang hilang dan meningkatkan kecepatan pemulihannya sebesar 18%. Lamanya waktu akan bergantung pada banyaknya ki dan darah musuh. Item ini dibuat oleh Kui Andi, produsen rune. Saat menyaksikan sepasang sarung tangan Reaper berwarna gelap, Zhang Tai hampir tertawa terbahak-bahak. Ini sangat cocok untukku. Zhang Tai langsung memasukkannya kembali ke dalam wadah kulit sebelum menggantungkannya di pinggangnya sendiri. Setelah itu, Zhang Tai mencari dompet dan bola logam hitam kecil. Permukaan bola logam hitam kecil itu ditutupi dengan pola bunga yang indah. Saat melihat bola tersebut, punggung Zhang Tai mulai terasa nyeri. Zhang Tai merasa pernah melihatnya sebelumnya. Setelah menyuntikkan energi spiritual ke dalam bola kecil itu, Zhang Tai langsung mendapatkan atributnya. Manik penyegel roh. Setelah menyuntikkan energi spiritual Anda ke dalam item tersebut, Anda dapat menyebabkan dampak lanjutan pada energi spiritual musuh ketika Anda menyerangnya, sehingga dia tidak dapat menggunakan energi spiritualnya dalam waktu singkat. Barang ini membuat Zhang Tai sedikit takjub. Dibandingkan dengan lembing Zhang Tai yang kuat, item ini tidak terlalu berfungsi. Kadang-kadang mungkin bisa membantu. Oleh karena itu, Zhang Tai langsung menyimpannya. Nama produsen rune tidak disertakan dalam informasi item ini. Menurut tradisi pembuat rune, mengenai senjata yang digunakan untuk menyerang orang secara diam-diam, pembuat rune tidak akan mencatat nama mereka jika terjadi masalah. Kecuali beberapa senjata tajam dengan kekuatan yang luar biasa besar. Zhang Tai membuka dompet Dawson. Selain 20-30 koin emas, Zhang Tai menemukan beberapa cek emas senilai 2.000 koin emas. Hebatnya lagi, cek emas tersebut diterbitkan oleh Golden Rock Bank. Zhang Tai semakin terkejut dengan kekuatan Bank Raja Wali Emas. Ketika Zhang Tai mencari barang rampasannya dan hendak berdiri, dia mendengar suara dari punggungnya. Saya tidak pernah membayangkan melihat perampokan di sini. Tampaknya tidak ada tempat yang aman bagi manusia.
Suara itu penuh ketidakberdayaan. Zhang Tai berbalik dan melihat sosok tinggi berdiri 30 meter jauhnya yang sedang mengawasinya dengan tatapan tenang. Pria ini berusia lebih dari 40 tahun. Selain kumis, dia mengenakan jubah abu-abu pucat yang sangat tua seperti seorang petapa. Mata pria ini berwarna hijau. Saat melihatnya, Zhang Tai merasa sedang memandangi laut hijau saat jantungnya berdebar kencang. Seekor elang besar sedang melayang di atas kepala pria itu. Ketika Zhang Tai berbalik, dia melihat elang besar itu jatuh ke bahu pria itu. Zhang Tai tahu siapa dia di depannya. Kastil Besi Hitam Bab 422, Pelindung Liar. Zhang Tai tidak tahu tentang kekuatan bertarung pelindung liar ini. Namun, dari mata lawannya, dia tidak melihat adanya permusuhan. Sebaliknya, Zhang Tai mendapati lawannya hanya mengamatinya. Oleh karena itu, Zhang Tai menjadi sedikit santai. Orang ini adalah Dawson, prajurit meja bundar dari Pulau Ular Iblis. Dia acebak. Saat aku menghancurkan rencana mereka di Pulau Seinherner, aku dikejar olehnya. Syukurlah, aku membunuhnya dan sedang mengumpulkan barang rampasan. Menonton pria itu, Zhang Tai menambahkan dengan tenang, oleh karena itu, saya tidak merampok. Sebaiknya Anda mengatakan bahwa saya adalah seorang pemberontak pembersih dan orang jahat demi keselamatan rakyat jelata. Kenapa aku percaya padamu? Pria itu bertanya. Zhang Tai mengangkat bahu, saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak. Berdasarkan gigi orang ini yang tertutup emas, jika Anda tidak takut dibalas oleh Pulau Ular Iblis, Anda dapat memenggal kepalanya dan mengirimkannya ke Ewentra Kepulauan. Anda mungkin mendapatkan beberapa ribu koin emas sebagai hadiah. Sayangnya, saya ingat bahwa Anda pelindung liar dari sekolah Gaia tidak selalu peduli dengan perang antar umat manusia. Setelah status aslinya terungkap, mata pria itu berbinar, kamu kenal aku? Saat aku berada di desa Kurgan, aku mendengar tentangmu dari kepala desa Zik. Sambil mengatakan itu, Zhang Tai melirik elang hitam besar di bahu pria itu dan menjelaskan dengan tenang, hewan peliharaanmu meninggalkan kesan mendalam pada desa. Kepala Zik, saat aku melihatmu, aku tidak yakin itu kamu. Namun, saat aku melihat elang hitam besarmu, aku tahu itu kamu. Mendengar desa Kurgan dan kepala desa Zik, pelindung liar itu tersenyum dan dia langsung menjadi santai. Kemudian, ia berjalan ke arah Zhang Tai, sungguh pemuda yang menarik. Apakah kau menghindari Pulau Ular Iblis atau memetik obat-obatan herbal di Bukit Abu-Abu? Mendengar pertanyaan ini, Zhang Tai berpikir terlalu banyak. Namun, dalam waktu kurang dari 0,1 detik, dia sudah mendapatkan jawaban terbaik. Sebenarnya, aku adalah pelindung, pengikut setia sekolah Gaia. Zhang Tai mengulangi alasan yang dia sampaikan kepada penduduk desa Kurgan. Namun, kali ini ia mempertimbangkan banyak tujuan yang bermanfaat. Sebelumnya, saya berada di sini untuk mencari peninggalan retakan Gletser Haidela. Jika saya beruntung, saya dapat melihat bongkahan bintang dewa. Namun, ketika saya datang ke Eskel City, saya diberitahu tentang gelombang pasang hewan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk datang ke Grey Hill. Merupakan tanggung jawab setiap pengikut setia sekolah Gaia untuk menjaga keseimbangan antara hukum alam dan berbagai spesies. Mendengar penjelasan Zhang Tai, ekspresi tenang pria itu akhirnya berubah. Dia tampak sangat takjub. Dia ingin melihat melalui Zhang Tai. Bagus, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa bertemu dengan seorang pengikut setia sekolah Gaia di sini. Anak muda, apakah Anda keberatan saya memakan beberapa kentang panggang Anda? Saya sudah mencium aroma kentang panggang Anda. Kentang panggang di abu, silakan. Zhang Tai tersenyum. Kedua orang itu lalu duduk di samping api unggun. Saat memakan kentang, pria itu terus menguji Zhang Tai. Dia berbicara tentang doktrin agama dan peraturan sekolah Gaia dengan Zhang Tai. Karena Zhang Tai telah berkali-kali mendengar tentang konten ini dari Nenek Teresa di kota Black Hot, dia sangat akrab dengan konten tersebut. Oleh karena itu, Zhang Tai memiliki banyak topik yang sama dengan pria itu. Pria itu bertanya dari mana dia menerima pengetahuan ini. Zhang Tai langsung menjawab, di kota Black Hot. Kota ini pernah menjadi anggota Aliansi Andaman. Tahun lalu, setelah dianeksasi oleh Kekaisaran Norman, kota ini secara resmi menjadi kota LV4 di Provinsi Brunswick di bawah afiliasi Gubernur Wilayah Utara Kekaisaran Norman. Aku tahu tempat itu. Itu adalah daerah perbatasan di koridor manusia Blackson, dekat dengan New Crescent Prairie. Pria itu memakan kentang Zhang Tai sambil berkata dengan santai, sekolah Gaia memiliki sebuah gereja di kota Black Hot. Orang-orang memang bisa terimalah doktrin Gaia, Ibu Bumi. Saya ingat seorang Flamen dikirim ke sana untuk memimpin gereja. Kamu mungkin salah. Sekolah pelindung tidak memiliki gereja di kota Black Hot. Yang ada hanya panti asuhan yang sempit. Orang yang bertanggung jawab atas sekolah itu bukanlah seorang Flamen, melainkan Nenek Teresa. Dia adalah seorang biarawati. Zhang Tai tersenyum sambil merobek sepotong daging panggang dan melemparkannya ke elang besar itu. Melihatnya, elang besar itu langsung mencengkeramnya dan mulai merobek serta menelannya. Nenek Teresa mengajariku tentang kehebatan dan toleransi Gaia.
pria itu menghentikan aktivitasnya saat dia melihat Zhang Tai melemparkan potongan daging panggang ke arah elang besar itu. Dia kemudian terdiam dengan tatapan yang sangat aneh untuk beberapa saat. Kemudian, dia berbalik dan menatap Zhang Tai dengan serius. Dengan kecemerlangan di matanya, dia menunjukkan senyuman. Kali ini, pria itu akhirnya menunjukkan ketulusannya. Anak muda, menurutku kita perlu memperkenalkan diri. Aku Krell, pelindung liar di hutan belantara es dan salju yang dikirim oleh sekolah Gaia. Siapa kamu? Saya Peter Hamplester. Jawab Zhang Tai. Krell sedikit menyipitkan matanya, yang mengingatkan Zhang Tai pada Dawson yang baru saja dia bunuh. Entah kenapa, Zhang Tai selalu merasa pria ini mempunyai pikiran tersembunyi. Petrus, apakah kamu yakin belum pernah bertemu dengan pengikut sekolah kita yang lain selain Nenek Teresa? Sebenarnya tidak. Kamu adalah pelindung kedua yang pernah kutemui. Bagaimana kamu tahu? Zhang Tai menjadi sedikit waspada saat dia melihat Krell. Sederhana saja, jika kamu pernah bertemu dengan pengikut lain, kamu pasti pernah diberitahu satu hal. Apa? Kamu dilahirkan dengan hati yang alami? Krell menjelaskan sambil menunjuk pada elang hitamnya yang besar, selain milikku. Elang itu tidak akan memakan makanan dari orang lain. Kamu adalah orang pertama yang bisa memberinya makan. Semua orang yang terlahir dengan hati Ibu Pertiwi telah menerimanya. Kebahagiaan Gaia, hanya mereka yang bisa diandalkan oleh elang hitam. Hati Ibu Pertiwi, apa itu? Zhang Tai tampak bingung. Saya hanya merasa elang hitam itu lapar, oleh karena itu, saya melemparkan sepotong daging panggang ke dalamnya. Apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan hati Ibu Pertiwi? Tunggu, bagaimana perasaanku kalau elang hitam itu lapar, ketika Zhang Tai memikirkan tentang pagoda semua roh di benaknya. Dia sepertinya mengerti bahwa inti dari alam yang disebutkan oleh pelindung liar ini adalah kemampuan untuk menjadi dekat dengan hewan-hewan yang diberikan oleh pagoda semua roh seperti yang bisa dia. Suasana hati lebah di Castle of Black Iron. Erem, bisakah kamu menjelaskan kepadaku tentang inti alam? Kedengarannya keren, Zhang Tai bertanya karena penasaran. Tentu saja bisa, Krell tersenyum, hati Ibu Pertiwi adalah kemampuan untuk bertukar dengan makhluk hidup lain di Ibu Pertiwi. Sebenarnya, simbol yang paling luar biasa bagi anggota sekolah pelindung adalah memiliki hati Ibu Pertiwi. Setiap individu memiliki dua cara untuk melakukannya. Mendapatkan hati dari alam, pertama, setelah menjalani kultivasi yang ketat, individu dapat merasakan keberadaan Gaia dan menjaga hubungan dengan kehendak Gaia. Kedua, individu diberkati oleh Gaia. Yang terakhir terlahir dengan hati dari alam. Mereka bisa akrab dengan segala sesuatu yang ada di alam. Erem, berapa banyak orang yang terlahir dengan hati yang alamiah? Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Beberapa orang terlahir dengan hati yang alami, namun, lambat laun mereka kehilangannya setelah terisolasi dari alam sejak mereka dewasa. Jarang sekali melihat orang seusiamu masih memiliki hati dari alam. Mendengar jawaban ini, Zhang Tai langsung menghela nafas. Dia sedang memikirkan bagaimana menjadi akrab dengan Krell, dia tidak pernah membayangkan bahwa pagoda semua roh memiliki fungsi yang begitu hebat. Merupakan kejutan besar untuk dianggap memiliki hati yang alami. Zik memberitahuku bahwa kamu sedang menyelidiki gelombang pasang hewan di Bukit Grey. Gelombang hewan ini benar-benar aneh. Apakah kamu menemukan sesuatu? Ya, aku punya alasannya. Pasti ada seseorang yang memanipulasi gelombang hewan di hutan belantara es dan salju. Hyena bergigi besi di Bukit Grey ini sangat mudah tersinggung. Ini bukan gelombang hewan biasa. Krell mengerutkan keningnya. Setidaknya ada satu pengendali hewan yang kuat mendorong di belakangnya. Mengapa mereka begitu membosankan? Apakah ini bermanfaat bagi mereka? Bagi sebagian orang, target mereka adalah membuat kekacauan umat manusia dengan mengonsumsi reiki dan kekuatan bertarung manusia. Iblis, mungkin. Bagaimana kita menemukan pelakunya? Jika dia ingin memanipulasi begitu banyak hyena gigi besi, dia harus selalu berada di dalam kawanan besar hyena gigi besi. Jika tidak tinggal bersama binatang-binatang itu untuk waktu yang lama, bahkan pengontrol hewan terhebat pun tidak akan bisa mengendalikan binatang buas itu. Akibatnya, binatang buas itu akan memulihkan kesadaran dan naluri mereka dan melarikan diri. Saya telah menemukan beberapa kawanan besar hyena gigi besi di Grey Hill, namun, saya tidak menemukan orang itu. Menurut spekulasi saya, orang itu mungkin merasakanku, oleh karena itu, dia mengubah lokasinya dan bermain kucing-kucingan denganku. Sekelompok besar hyena bergigi besi, ketika mendengar kata-kata ini, jantung Zhang Tai berdebar kencang. Setelah memikirkannya dengan sedikit mengernyit, dia mengungkapkan ekspresi berbudi luhur. Jika kamu ingin mengetahui pria yang bermain petak umpet, kekuatan dua orang lebih besar daripada kekuatan seorang pria. Ini sangat berbahaya. Anda bisa kehilangan nyawa kapan saja. Apakah Anda sudah mengambil keputusan? Krell bertanya pada Zhang Tai dengan tatapan serius. Dia mencemarkan nama baik alam dan merugikan makhluk hidup di hutan belantara es dan salju. Saya yakin setiap pengikut sekolah Gaia tidak akan tahan.
Kastil Besi Hitam Bab 423, Motif. Bukit Abu-Abu mencakup luas sekitar puluhan ribu kilometer persegi. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menemukan seseorang di dalamnya, bahkan untuk pelindung liar dari sekolah pelindung, apalagi targetnya adalah pengontrol hewan yang kuat. Mengingat kemampuan bertahan hidup dan kemampuan bersembunyi di alam liar, pengendali hewan jauh lebih baik daripada pionir. Karena pengontrol hewan terutama bergaul dengan binatang buas, mereka pandai menyembunyikan diri di alam liar. Seperti kata pepatah lama, pengendali hewan dapat hidup dimanapun binatang buas tinggal. Namun, hewan liar mungkin tidak dapat bertahan hidup di tempat pengontrol hewan dapat hidup. Setelah mengelilingi Grey Hill selama 3 hari, Krell tidak memperoleh apapun. Bagi Zhang Tai, 3 hari itu adalah masa-masa paling membahagiakannya sehingga ia bahkan bisa tertawa saat berada dalam mimpi. Manfaat tinggal bersama pelindung liar ditampilkan pada hari kedua. Sebelumnya, jika Zhang Tai ingin membunuh hiena gigi besi, dia harus bergantung pada keberuntungan atau memasang jebakan yang keras. Dia hanya bisa berburu hiena gigi besi sebanyak 20 kali sehari pada waktu itu. Namun, karena tinggal bersama Krell, Zhang Tai tidak perlu lagi menemukan hiena bergigi besi itu. Karena Krell tampaknya memiliki bakat luar biasa, dia selalu bisa membawa Zhang Tai ke kawanan hiena gigi besi yang paling agresif dengan mudah. Krell mengatakan bahwa hiena gigi besi yang paling agresif ini mungkin baru saja melakukan kontak dengan pengawas hewan. Setelah pengawas hewan yang tersembunyi mengambil tindakan efektif terhadap hiena bergigi besi ini, dia membuat mereka menjadi lebih agresif dan mudah tersinggung. Berdasarkan hal ini, mereka dapat mempersempit ruang lingkup aktivitas pengontrol hewan. Zhang Tai sangat mengagumi kemampuan ini. Zhang Tai merasa sedikit egois karena dia hanya peduli pada buah berkekuatan 7, bukan pada pengendali hewan misterius itu ketika dia tinggal bersama Krell. Dalam 3 hari, dia mendapatkan 3 buah 7 kekuatan lagi di pohon kecil. Ditambah buah hiena gigi besi berkekuatan 7 yang belum dimakan Zhang Tai pada hari dia bertemu Krell, ada 4 buah hiena gigi besi berkekuatan 7 yang matang di pohon kecil. Dengan 3 buah lagi, Zhang Tai akan mendapatkan 7 kekuatan buah hiena gigi besi dari pohon kecil. Pada malam ketiga, 2 orang tersebut memilih untuk tidur di gua pegunungan Bukit Abu-Abu. Ketika Zhang Tai kembali dengan membawa beberapa kayu bakar, dia menemukan 1 tamu lagi di gua gunung seekor hiena bergigi besi. Hiena bergigi besi tergeletak di kaki Krell dan jinak seperti anjing peliharaannya. Sambil membelai kepalanya, Krell menggumamkan sesuatu seperti mengadakan upacara yang aneh. Zhang Tai tetap diam, dia hanya berdiri dan memperhatikan ke samping. Krell mengucapkan suara aneh gulu-gulu sepenuhnya melalui resonansi antara tenggorokan dan perutnya. 2 menit kemudian, Krell menggambar pola aneh di kepalanya sebelum menepuknya sedikit. Setelah itu, hiena gigi besi itu berdiri. Dengan melirik ke arah Zhang Tai, benda itu muncul dari gua gunung. Hiena bergigi besi ini terlihat sangat santai saat pergi. Krell memandang ke arah Zhang Tai dengan tatapan kagum, kau benar. Benar-benar terasa santai saat ia pergi. Apa yang kamu lakukan? Apakah itu sebuah upacara? Saya diberitahu bahwa semua pengunjung liar mampu mengendalikan hewan. Zhang Tai meletakkan kayu bakar dan menyalakan api dengan cepat sambil bertanya karena penasaran. Saya menghiburnya dan menghilangkan ikatan tak kasat mata dalam pikirannya sehingga bisa membebaskannya lagi. Itu adalah keterampilan mengendalikan hewan, mirip dengan pengontrol hewan. Setelah beberapa hari ini, Krell sangat mempercayai Zhang Tai. Dia menyampaikan beberapa pengetahuan rahasia kepada Zhang Tai yang hampir tidak bisa disentuh oleh rakyat jelata di sekolah pelindung. Hebatnya, dia menganggap Zhang Tai sebagai rekannya. Segera setelah pertanyaan Zhang Tai, dia menjawab dengan jujur, sebenarnya. Semua orang yang memiliki hati alam memiliki potensi untuk menjadi pengontrol hewan atau pelindung alam liar. Itu adalah petunjuk yang jelas. Tentu saja, Zhang Tai bisa memahaminya. Namun, Zhang Tai berpura-pura mempertimbangkannya sejenak, aku tertarik pada pengendali hewan, tapi aku tidak bisa menjadi pendeta di sekolah pelindung karena ada banyak hal yang perlu kukhawatirkan. Aku tidak bisa mengorbankan diriku untuk Gaia. Setelah beberapa hari ini, Zhang Tai sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan menjadi pendeta di sekolah pelindung. Karena sekolah pelindung memiliki disiplin yang sangat ketat, jika tidak cukup tegas untuk mengorbankan masa muda dan kehidupannya kepada Gaia, Ibu Bumi. Seseorang sebaiknya tidak mencoba menjadi pendeta resmi di sekolah ini. Ambil contoh Krell, sebagai pelindung liar, dia harus hidup di alam liar sepanjang tahun. Dia tidak bisa menikah dan punya bayi. Sejak seseorang menjadi pelindung liar, dia dilarang makan daging. Karena semua yang ada di bumi adalah keturunan Gaia, Ibu Bumi. Sebagai pendeta Gaia, tentu saja dia tidak bisa memakan keturunan Gaia. Setelah tinggal bersama Krell selama 3 hari, Zhang Tai makan kentang panggang dan sayuran liar setiap kali makan. Sejujurnya, Zhang Tai tidak tahan dengan kehidupan yang seperti pertapa. Mendengar penjelasan Zhang Tai, Krell menjawab sambil tersenyum,
semua orang yang memilih menjadi pendeta resmi sekolah pelindung membuat keputusan secara sukarela setelah merasakan keberadaan Gaia. Dugaan aturan dan disiplin di mata Anda hanyalah cerminan nyata dari kami pikiran. Kami tidak menganggapnya sebagai suatu ikatan, sebaliknya, kami menganggapnya sebagai kebebasan sejati. Jika Anda ingin mempelajari keterampilan mengendalikan hewan, saya dapat mengajari Anda beberapa. Namun, tidak mudah untuk menguasai keterampilan rahasia ini, lebih sulit untuk buatlah prestasi di atasnya. Sejauh mana kamu bisa menguasainya, itu tergantung padamu. Zhang Tai langsung merasa gembira, bagus sekali. Jika demikian, sutra liar hebat saya tidak akan ditemukan. Karena saya belajar cara mengendalikan hewan dari pelindung liar. Tidak peduli seberapa kaya imajinasi lawan, mereka tidak akan membayangkan bahwa saya adalah satu-satunya murid dari alam liar. Sekte liar besar di benua timur. Saat dia memikirkan hal ini, Zhang Tai merasa sedikit malu. Motifku tidak semurni yang kukatakan padamu. Baiklah, aku akan membantu Krell menemukan pelakunya sebagai kompensasi, pikir Zhang Tai. Kastil Besi Hitam bab 424 Penemuan. Nyala api yang bergoyang menerangi gua gunung. Krell sedang duduk di samping api unggun dan mengajari Zhang Tai cara mengendalikan hewan. Zhang Tai tampak sangat berkonsentrasi, setidaknya dari penampilannya. Binatang buas sama seperti manusia, mereka juga mempunyai suasana hati dan pikiran. Bahkan serangga kecil pun mempunyai suasana hati dan pikiran. Jika kamu ingin belajar cara mengendalikan hewan, kamu harus mengabaikan tubuh mereka dan berusaha bertukar pikiran dengan mereka dari dalam. Krell menjelaskannya pada Zhang Tai dengan sabar. Setelah mempelajari sutra alam liar yang hebat, Zhang Tai menjadi semakin penasaran tentang bagaimana sekte lain mengendalikan hewan liar. Sebenarnya, dia tidak ingin mempelajarinya tetapi menyamarkan sutra liar besar dengan mereka. Oleh karena itu, Zhang Tai sangat tertarik dengan kata-kata Krell. Saya tidak mengerti, mengapa kita harus mengabaikan tubuh hewan liar itu? Karena kesadaran manusia adalah wilayah paling misterius di alam semesta. Ketika Anda fokus pada tubuh hewan liar, Anda sebenarnya menunjukkan pada diri sendiri bahwa tubuh mereka berbeda dengan tubuh Anda. Yaitu, Anda mengira mereka berbeda dari Anda. Jika demikian, kamu akan berhenti berkomunikasi dengan mereka. Karena kamu menganggap tubuh yang berbeda sebagai penghalang komunikasi, pikiranmu tidak dapat mencapai pikiran mereka. Kedengarannya masuk akal dan agak fantastis. Setelah memikirkannya sejenak, Zhang Tai melanjutkan, apakah semua pengendali hewan lainnya berkomunikasi dengan binatang buas seperti yang Anda lakukan? Tidak, ini hanya keterampilan rahasia sekolah pelindung. Para pengendali hewan yang lebih rendah mengendalikan binatang buas melalui pelatihan wajib dan obat-obatan, yang lebih baik dapat menghipnotis hewan, beberapa dapat menggunakan sihir. Beberapa mahir dalam bahasa hewan, beberapa pengendali hewan senior mereka unggul dalam mengendalikan binatang buas melalui kontrak darah dan jiwa. Di benua timur, dikatakan bahwa ada keterampilan mengendalikan hewan yang lebih misterius dan kuat. Ketika berbicara tentang benua timur, Krell sedikit menyipitkan matanya dengan tatapan penuh keinginan. Saya diberitahu bahwa pengendali hewan paling kuat di benua timur bahkan bisa menyuntikkan jiwa mereka ke dalam binatang buas. Memungkinkan binatang itu menjadi inkarnasi mereka. Mendengar kalimat terakhir, jantung Zhang Tai langsung berdebar kencang. Dia tahu apa yang Krell bicarakan. Zhang Tai benar-benar tidak menyangka bahwa sekte liar besar bisa begitu terkenal. Dengan tatapan terkejut, Zhang Tai menghela nafas dengan emosi. Pengendali hewan yang sangat kuat. Pengendali hewan yang bisa mengambil binatang buas sebagai inkarnasi mereka pasti berasal dari sekte yang sama yang tak tertandingi. Sekte itu sangat kuat, namun, ya binasa, binatang. Bagaimana bisa? Mereka binasa memang wajar karena kehebatan kemampuan mereka dalam mengendalikan hewan. Seperti kata pepatah bijak dari timur kuno, selama kamu memiliki harta yang tak ternilai harganya, meskipun kamu tidak bersalah, kamu akan bersalah di mata orang lain karena perbuatanmu. Keserakahan mereka, Krell menjelaskan. Setelah berpikir sebentar, Zhang Tai akhirnya mengerti apa yang dimaksud Krell. Inilah yang menjadi perhatian Zhang Tai. Apakah ada orang lain yang menguasai keterampilan mengendalikan hewan dari sekte itu? Zhang Tai bertanya, karena sekte itu telah lama binasa. Semua orang yang bisa menguasai keterampilan inti pengendalian hewan dari sekte itu telah mati. Sayang sekali, memikirkan kerangka di gua gunung itu. Zhang Tai menghela nafas dengan suasana hatinya yang sebenarnya. Takdir itu menarik, bahkan jika seseorang telah menguasai keterampilan mengendalikan hewan yang begitu kuat, dia harus waspada setiap saat. Dia harus tinggal bersama segerombolan tikus iblis dan akhirnya mati sendirian di gua pegunungan yang tenang di alam liar. Mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Krell juga menghela nafas. Beberapa jam berikutnya, Krell mulai mengajari Zhang Tai tentang keterampilan mengendalikan hewan pelindung liar. Menurut Krell, isi pesan tersebut bukanlah hal yang paling mendalam, dan hanya bisa disampaikan setelah Zhang Tai menjadi pendeta resmi di sekolah pelindung. Namun, jika Zhang Tai mempunyai potensi untuk menguasai konten-konten tersebut dan berlatih keras,
maka ia bisa dengan mudah memerintahkan 3-5 binatang buas atau mencari 1 atau 2 binatang buas yang kuat sebagai hewan peliharaannya. Keterampilan mengendalikan hewan yang diberikan oleh Krell kepada Zhang Tai adalah hubungan spiritual aneh dengan binatang buas yang berkembang berdasarkan beberapa doa rahasia Gaia. Ibu dari tanah yang diyakini oleh sekolah pelindung. Hati alam Zhang Tai adalah media dan jembatan dari hubungan ini. Krell menganggap hubungan ini sebagai komunikasi batin dengan binatang buas. Namun, menurut pendapat Zhang Tai, keterampilan mengendalikan hewan dari pelindung liar lebih seperti kerjasama dengan hewan liar secara setara, bukannya mengusir mereka begitu saja. Doa rahasia Gaia, Ibu Pertiwi adalah kontrak kerjasama tertentu antara kedua pihak. Sebagai perbandingan, keterampilan mengendalikan hewan dalam sutra liar besar Tiongkok sepenuhnya dipenuhi dengan perasaan mendominasi. Komunikasi dan doa hanyalah omong kosong bagi sutra liar besar. Dalam sutra ini, manusia adalah pusat alam semesta, pengendali paling terhormat di alam semesta dan penjelmaan alam semesta serta hukum alam semesta. Semua makhluk hidup, serangga, ikan, burung atau binatang harus mengikuti perintah manusia. Merupakan kehormatan besar bagi mereka untuk memuaskan keinginan manusia. Kenapa mereka mengendalikan binatang buas dengan cara yang berbeda? Zhang Tai memikirkan pertanyaan ini sejenak dan akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan jawaban berdasarkan kecerdasan dan pemahamannya saat ini. Namun, setelah fenomena ini ada, hal itu wajar dan diperbolehkan oleh hukum universal. Setelah mencocokkan sekolah pelindung dan sekte liar besar dalam keterampilan mengendalikan hewan mereka, Zhang Tai merasa bahwa keterampilan rahasia dalam sekte liar besar lebih cocok untuknya. Meski memiliki pagoda serba roh, Zhang Tai sama sekali tidak tahu apa inti dari alam semesta. Selain itu, sejujurnya, Zhang Tai masih meragukan apakah kesadaran Ibu Bumi yang melampaui segalanya benar-benar ada. Dalam hal ini, Zhang Tai sangat takut rahasianya diungkapkan oleh Krell. Zhang Tai tidak ingat doa rahasia Gaia yang diajarkan Krell sampai tengah malam. Keesokan paginya, Zhang Tai dibangunkan oleh jam biologisnya saat Krell masih tidur. Kecuali dalam keadaan darurat, pelindung liar tidak akan bangun sampai sinar matahari pertama menyinari tanah. Sebagaimana diatur dalam doktrin aliran patron, segala sesuatunya harus sejalan dengan hukum alam. Setelah bangun, Zhang Tai membersihkan dirinya di tepi sungai di luar gua gunung. Setelah itu, dia duduk di atas batu di luar gua gunung dan mulai melafalkan doa rahasia Gaia, Ibu Bumi yang dia pelajari kemarin. Sebenarnya, dia menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam tubuh pagoda semua roh sesuai dengan hukum rahasia dan peraturan ilusi yang tercatat dalam Sutra Liar Agung. Saat Zhang Tai terus-menerus menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam pagoda semua roh, 5 dinding lantai pertama secara bertahap memancarkan cahaya warna-warni, sementara itu. Segi 8 berbentuk biji jujube yang mengilap perlahan-lahan muncul di inti lantai pertama. Dalam Sutra Liar Besar, segi 8 ini disebut segel liar besar. Itu adalah pembawa utama dari 5 keterampilan mengendalikan hewan dalam Sutra Liar Besar. Jika seseorang ingin menerapkan keterampilan rahasia yang berbeda, ia harus mencetak segel rahasia yang berbeda pada Great Wild Seal yang kosong. Fungsi Great Wild Seal ini berubah dengan segel rahasia yang berbeda. Berdasarkan situasi Zhang Tai saat ini, dia hanya bisa memasuki lantai 1 pagoda semua roh, yang paling banyak hanya bisa menampung 3 anjing laut liar besar. 3 segel di lantai 1 hanya bisa bekerja pada hewan LV0 seperti serigala liar pada umumnya. Ketika dia bisa memasuki lantai 2, dia akan memiliki 5 segel lagi. Sementara itu, batas atas hewan yang dapat digunakan oleh anjing laut liar besar meningkat hingga LV1. Anjing laut liar besar senior dapat bekerja pada hewan yang lebih rendah. Namun, hewan yang lebih rendah tidak dapat bekerja pada hewan yang lebih tua. Setiap level yang lebih tinggi yang dia capai, 1 lantai lagi akan dia aktifkan. Hasilnya, dia akan memiliki lebih banyak anjing laut liar besar dan menangani hewan yang lebih senior. Hal yang menarik adalah jumlah anjing laut besar liar di setiap lantai pagoda semua roh membentuk deret Fibonacci dengan 3 sebagai angka pertama di lantai 1. Zhang Tai memuji betapa ajaibnya sang pencipta. Bisakah aku mengendalikan hewan LV20 ketika aku mencapai lantai tertinggi? Zhang Tai terkejut dengan pertanyaan ini selama beberapa waktu. Bahkan saat ini, Zhang Tai belum pernah melihat satupun hewan di atas tingkat 10, apalagi hewan tingkat 20. Zhang Tai bahkan meragukan keberadaan mereka seperti dia meragukan Gaia, belum lagi bagaimana cara mengendalikan mereka. Namun, menurut catatan kaki dalam Sutra Liar Besar, sejak awal Sutra Liar Besar, hanya sedikit orang di Sekte Liar Besar yang dapat mencapai lantai 16. Jika mereka bisa, mereka pasti senior dari Great Wild Sect, belum lagi mencapai lantai 21. Setelah berhasil mendirikan yayasan, Zhang Tai dapat langsung menyuntikkan energi spiritualnya ke lantai 1 pagoda semua roh, yang menandakan bahwa ia telah mencapai LV1 dari Great Wild Sutra. Jika dia ingin memasuki lantai 2 pagoda semua roh, dia harus melafalkan kata-kata sejati dari alam liar besar sebanyak 50 kali.
Sementara itu, jumlah Great Wild Seal juga bertambah dalam bentuk deret Fibonacci. Semakin tinggi level yang dia capai, semakin banyak kali dia perlu melafalkan kata-kata asli dari alam liar yang hebat. Setelah mempelajari sutra alam liar yang hebat, Zhang Tai memahami bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Bahkan untuk memegang suatu ilmu rahasia, tanpa usaha, dia tidak akan mampu menguasainya. Satu-satunya hal yang membuat Zhang Tai merasa tenang adalah bahwa selain fondasi pertama yang membutuhkan 7 hari nyanyian terus-menerus dari kata-kata asli alam liar yang hebat, dia tidak perlu melafalkannya terus-menerus di masa depan. Setelah landasan pertama, dia hanya perlu memvisualisasikan dan melafalkan kata-kata yang sebenarnya sesuai dengan peraturan sutra liar besar ketika dia punya waktu luang. Ketika jumlah akumulatif waktu nyanyian mencapai standar yang sesuai, maka itu akan membuka tingkat yang sesuai untuk Zhang Tai. Selain itu, Zhang Tai memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas. Semua murid sekte liar besar dapat menerapkan 5 keterampilan rahasia untuk waktu yang terbatas. Jumlah total Great Wild Seal di semua lantai yang dapat Anda aktifkan juga merupakan penjumlahan dari waktu Anda dapat menerapkan 5 keterampilan rahasia dalam hidup Anda. Jika Anda menggunakan semua Great Wild Seals, Anda tidak akan bisa menerapkan keterampilan rahasianya. Mengingat hal ini, Zhang Tai merasa bahwa jumlah Great Wild Seal sama dengan jumlah baut yang tidak dapat dikumpulkan setelah ditembakkan. Setelah Anda menggunakannya, Anda tidak akan punya apa-apa lagi kecuali Anda bisa memasuki lantai yang lebih tinggi. Karena alasan ini, cara menggunakan Great Wild Seals setelah membentuknya di lantai menjadi masalah umum. 5 bagian pemanggilan, jimat, peningkatan, penggerak dan inkarnasi memiliki fungsi khusus masing-masing. Mereka dapat merespons situasi yang berbeda dan membantu Anda mencapai target. Itu tergantung pada Anda segel mana yang akan digunakan dan bagaimana caranya. Jika Anda menyia-nyiakan salah satunya, Anda pasti menyesal. Mengenai cara menggunakan Great Wild Seal yang pertama, Zhang Tai benar-benar telah mempertimbangkannya dengan serius sejak lama. Keterampilan rahasia di bagian pemanggilan agak canggih. Selain Great Wild Seal, juga diperlukan kondisi lain, selain itu. Zhang Tai tidak tahu jenis hewan apa yang perlu dia panggil di Grey Hill dan untuk apa dia menggunakan hewan itu. Karena membuang-buang Great Wild Seal tanpa alasan yang jelas adalah hal yang wajar. Maka Zhang Tai langsung melewati Great Wild Seal di bagian pemanggilan. Hampir karena alasan yang sama, Zhang Tai juga melewati segel Great Wild di bagian amulet dan increase, meninggalkan bagian drive dan incarnation. Saat Cloud Crane memperingatkan bahwa keterampilan pengendalian hewan berbasis jiwa di bagian inkarnasi menghabiskan banyak ki, darah, dan esensi jiwa serta energi spiritual penggunanya. Bahkan Zhang Tai ingin mencoba keterampilan rahasia agung ini. Sekte liar sangat, dia akhirnya menyerah setelah berpikir sejenak. Kemudian, dia hanya bisa mencoba segel di bagian drive. Mungkin aku bisa menemukan hewan peliharaan untuk diriku sendiri. Memikirkan hal ini, Zhang Tai membentuk beberapa pola hijau aneh pada Great Wild Seal berbentuk segi 8 di lantai 1. Pola-pola fantastis itu diukir pada 8 sisi Great Wild Seal seperti butiran. Pada saat ini, Great Wild Seal menjadi benda hijau berkilau saat melayang dengan tenang di udara di lantai 1. Setelah membentuk Great Wild Seal pertama, Zhang Tai akhirnya melihat sinar matahari pertama menyinari tanah. Saat ini, Krell berjalan keluar dari gua gunung. Melihat Zhang Tai mempraktikkan keterampilan mengendalikan hewan yang hampir tidak pernah dia ajarkan pada Zhang Tai, Krell mengangguk ke dalam. Menyadari bahwa Krell telah keluar, Zhang Tai berhenti berpura-pura. Sebenarnya, dia melakukan ini hanya untuk meninggalkan kesan berlatih keras pada Krell. Dengan kesan ini, Krell tidak akan terlalu terkejut dengan apa yang dilakukan Zhang Tai di hari-hari berikutnya. Dengan sampul ini, Zhang Tai secara bertahap dapat membuat perbaikan dalam sutra liar besar jika ada kecurigaan. Zhang Tai membuka matanya ketika dia melihat Krell berdiri di depannya. Krell menatap ke barat dengan tatapan serius. Ada apa? Saya merasakan ki brutal yang kuat. Ini menghancurkan ketenangan di negeri ini. Ini sangat mirip dengan gelombang ki yang ditimbulkan oleh pengontrol hewan yang kuat ketika mereka menerapkan keterampilan mengendalikan hewan. Dia di sana. Jantung Zhang Tai sedikit berdebar kencang. Apakah kamu yakin dengan posisi konkretnya? Tidak. Krell melambaikan kepalanya, sebagai pelindung liar yang percaya pada gaya, aku hanya bisa merasakan arah umum ki itu. Aku hanya yakin dia ada di barat. Mendengar penjelasan Krell, Zhang Tai juga melihat ke arah bukit tak berbatas di barat. Sinar matahari pertama di timur belum sampai ke daratan di barat. Alhasil, bukit sebelah barat masih tertutup kegelapan tipis bagaikan monster, yang dengan kuat menahan datangnya sinar matahari. Kami lebih dekat dengannya. Dia tidak akan melarikan diri kali ini. Zhang Tai melompat dari batu, bergegas ke gua gunung sebelum berlari keluar dengan 2 lembing pendeknya. Ketika Zhang Tai berlari keluar dari gua gunung, elang hitam besar yang sedang beristirahat di pohon besar tidak jauh dari gua gunung langsung mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah barat terlebih dahulu.
Seperti sebelumnya, jaga jarak 10 kilometer satu sama lain. Jika aku menemukannya, aku akan meneleponmu. Zhang Tai menepuk-nepuk peluit tulang di lehernya saat Krell mengangguk. Peluit tulang itu adalah hadiah dari Krell. Meskipun Zhang Tai tidak bisa mendengar suara apapun di telinganya ketika dia meniupnya, dia bisa menggunakannya untuk memanggil Krell. Hanya Krell yang bisa mendengarnya karena itu adalah peluit infrasonik yang dibuat olehnya. Jika Krell ingin memanggil Zhang Tai, dia bisa meminta elang hitamnya memimpin Zhang Tai. Di masa lalu, mereka bergerak secara terpisah di siang hari satu persatu. Di malam hari, mereka berkumpul dan membicarakan rencana untuk hari berikutnya. Dengan cara ini, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menemukan targetnya. Zhang Tai berlari menuju bukit barat di depan Krell secepat serigala liar. Kastil Besi Hitam bab 425 pelakunya. Zhang Tai melintasi pegunungan Grey Hill seperti angin. Dia tidak merasa lelah sama sekali. Setelah memakan 9 buah tikus iblis dengan 7 kekuatan, Zhang Tai menyadari bahwa daya ledak dan ketahanannya telah meningkat pesat. Alhasil, ia kini bisa berlari hampir seharian dengan kecepatan jelajah 30 km per jam dan tetap mempertahankan kekuatan bertarungnya yang bertenaga. Dengan kecepatan ini, Zhang Tai telah berlari sejauh 60 km di bukit yang bergelombang dalam 2 jam sejak dia meninggalkan Krell. Elang hitam besar sudah lama menghilang di udara. Itu bisa mencapai ketinggian yang sangat tinggi seperti mata Krell di langit. Krell mengatakan bahwa dia bisa merasakan apapun yang bisa dilihat oleh elang besar itu melalui energi spiritualnya, yang benar-benar membuat Zhang Tai terkagum-kagum. Dengan elang besar itu, Zhang Tai dan Krell meningkatkan efisiensi kerja mereka di Grey Hill. Ketika mereka sepakat untuk mengirimkan pesan melalui elang besar itu. Saat Zhang Tai mengangkat kepalanya dan melihat jejak terbang elang besar itu di udara, dia tidak tahu apa yang akan diungkapkan Krell. Angin yang bertiup di atas bukit abu-abu menimbulkan suara aneh. Saat mendengarnya, Zhang Tai sedikit mengubah arah gerakannya. Setelah berlari sejauh 2 km lagi, Zhang Tai bertemu dengan kawanan besar hiena gigi besi yang pertama hari ini. 60-70 hiena gigi besi mengelilingi sekelompok orang di lereng bukit sementara lebih dari 10 hiena gigi besi mati tergeletak di tanah. Beberapa orang berlumuran noda darah, beberapa terluka parah. Setelah kehilangan kesadaran, mereka harus digendong oleh orang lain. Hiena bergigi besi yang licik itu berputar-putar di sekitar orang-orang itu. Melihat orang-orang bergerak mundur atau berdiri diam, hiena bergigi besi itu langsung mengikutinya. Melihat orang-orang bergerak maju, hiena bergigi besi itu segera mundur. Dalam kursus ini, selama ada yang ceroboh, beberapa hiena bergigi besi akan langsung menyerbu ke arahnya dan menggigitnya dengan keras. Di alam liar, tidak ada yang bisa selamat dari perang roda yang dilakukan sekelompok besar hiena bergigi besi. Zhang Tai tidak tahu berapa lama hiena gigi besi itu mengejar orang-orang ini. Saat melihat orang-orang ini, Zhang Tai tahu bahwa mereka mungkin terlalu kelelahan. Banyak orang hampir tidak bisa mengayunkan senjatanya. Menghadapi situasi ini, Zhang Tai langsung berlari ke depan dengan 2 lembing pendek seperti sedang melihat pesta. Saat Zhang Tai muncul, dia melihat beberapa hiena bergigi besi menerkam ke arahnya. Zhang Tai hanya menggunakan satu gerakan dengan lembing pendeknya Poke. Dalam sepersekian detik, 2 bayangan lembing pendek melintas di udara, menyebabkan suara melengking yang memekakkan telinga, Hanya dalam waktu 2 menit, 7-8 hiena bergigi besi itu sudah terjatuh ke tanah dengan lubang berdarah di setiap tubuhnya. Setiap lubang melewati jantung. Serangan balik yang tajam. Melihat apa yang telah dilakukan Zhang Tai, orang-orang yang dikepung akhirnya menjadi bersemangat karena mereka tahu bahwa pembangkit tenaga listrik, penyelamat mereka, telah tiba. Saudaraku, tunggu sebentar. Seseorang telah datang untuk menyelamatkan kita. Seorang lelaki mirip kepala mengangkat lengannya dan berteriak keras sambil menusukkan pedang panjangnya ke tubuh hiena bergigi besi. Zhang Tai bergerak sangat cepat sehingga dia mendekati orang-orang itu dalam sekejap. Namun, dia tidak langsung berlari ke dalam lingkaran, sebaliknya, dia hanya membantai hiena bergigi besi di luar lingkaran. Hiena bergigi besi mengelilingi orang-orang itu, sementara Zhang Tai mengelilingi hiena bergigi besi itu. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hiena bergigi besi telah jatuh ke tanah saat jantung mereka ditusuk oleh Zhang Tai dengan lembingnya yang tajam dan pendek. Hiena bergigi besi itu cerdas. Menyadari bahwa kekuatan bertarung Zhang Tai sangat menarik, mereka segera melarikan diri ke segala arah. Zhang Tai mengejar mereka beberapa langkah dan membunuh lebih banyak lagi sebelum berhenti dan berjalan menuju orang-orang itu. Dalam beberapa menit, Zhang Tai telah membuat hiena gigi besi setengah matang. Oleh karena itu, dia merasa cukup baik. Sebenarnya, Zhang Tai baru saja memperlambat kecepatannya. Mempertimbangkan manfaat dari buah 7 kekuatan Raja Tikus Iblis dan hanya ada 3 buah 7 kekuatan dari buah gigi besi yang tersedia. Zhang Tai ingin menunggu buah 7 kekuatan dari Raja Gigi Besi Hiena. Jika memungkinkan, buah hiena gigi besi raja dengan 7 kekuatan lebih bermanfaat daripada buah hiena gigi besi dengan 7 kekuatan.
Ini juga salah satu alasan dia untuk tetap bersama Krell. Jika dia ingin menemukan Raja Hiena Gigi Besi, dia harus bergantung pada keberuntungan. Namun, jika dia tinggal bersama pelindung liar, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk bertemu dengan Raja Hiena Gigi Besi. Pelindung liar ingin menemukan penyebab gelombang pasang hewan yang dapat mengendalikan begitu banyak hiena gigi besi. Menurut pengetahuan tentang pengontrol hewan yang dipelajari Zhang Tai dari Sutra Liar Agung, jika ada seorang raja di antara hiena gigi besi, maka Raja Hiena Gigi Besi itu mungkin tinggal bersama pengontrol hewan tersebut. Setelah menyadari bahwa dia bisa menyelesaikan banyak masalah jika tetap bersama Krell, Zhang Tai menjadi utilitarian. Tentu saja, meski ia utilitarian, namun perbuatannya juga berguna untuk melawan pelakunya. Adapun para pelaku kejahatan yang menimbulkan masalah di mana-mana pada saat terjadinya Perang Suci Ketiga, maka Zhang Tai selalu sangat membenci mereka, apalagi pelakunya mungkin ada hubungannya dengan setan. Oleh karena itu, meskipun Zhang Tai egois untuk tetap bersama Krell, dia juga melakukan ini untuk dunia sampai tingkat tertentu. Zhang Tai belum merasakan betapa hebatnya dia, lagi pula, berdasarkan statusnya dan hubungannya dengan Nenek Teresa, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengikut setia sekolah pelindung daya. Dia paling banyak setengah pengikut setia. Karena berlumuran darah hati hiena gigi besi, Zhang Tai berjalan menuju orang-orang yang baru saja diserang. Saat menyaksikan darah menetes dari lembing pendek Zhang Tai, orang-orang itu menjadi ketakutan dan gugup. Totalnya ada 12-13 orang. Berdasarkan kekuatan bertarung Zhang Tai, dia bisa dengan mudah membunuh mereka semua. Karena di alam liar, mereka harus berhati-hati terhadap Zhang Tai. Tongkang, sebelum Zhang Tai mendekat, salah satu dari mereka berteriak ke arah Zhang Tai. Mendengar nama aneh ini, Zhang Tai menjadi sedikit terkejut. Dia kemudian memandang orang-orang itu dengan hati-hati. Kali ini, ia menemukan beberapa penampilan yang familiar dan lelah meski berlumuran debu dan noda darah. Kebetulan sekali, mereka adalah prajurit tingkat rendah dari Adelice Business Group. Mendengar suara ini, beberapa orang menjadi bingung, beberapa mengubah wajah mereka secara drastis. Mereka tidak sedang memperhatikan Zhang Tai dengan penampilan yang luar biasa, mengejutkan, atau mengagetkan, sebaliknya, mereka tampak menakutkan. Meskipun mereka telah sedikit melonggarkan cengkeramannya, mereka langsung menjadi gugup sekali lagi saat mereka memegang erat senjata mereka seperti saat mereka menghadapi hiena bergigi besi itu. Melihat tanggapan mereka, Zhang Tai langsung memahaminya. Status publiknya sebagai penjahat mungkin telah terungkap oleh Dawson atau tukang cukur di kota Escael segera setelah dia meninggalkan Adelice Business Group. Namun Zhang Tai tidak mempedulikan hal itu. Untuk meredakan ketegangan mereka, Zhang Tai berdiri diam 10 langkah dari mereka. Dia memasukkan lembing pendeknya ke tanah dan memegangnya dengan tangan. Menurutku kami sebaiknya memanggilmu Peter Hamplaster. Ketika yang lain panik, seorang pria berusia 60 tahun dengan luka di kakinya keluar dari kerumunan dengan pakaian yang sangat berbeda dari tentara lainnya. Ia melepaskan barang bawaannya dari punggungnya dan bermaksud memberikannya kepada Zhang Tai dengan kedua tangannya. Terima kasih atas bantuanmu, kamu telah menyelamatkan nyawa kami. Ini kompensasi kami. Ada lebih dari 700 koin emas di dalamnya dan beberapa obat herbal sebelumnya, yang bernilai sekitar 2000 koin emas. Grup bisnis Adelice kami selalu menghargai pembantu kami. Tentu saja, kami tidak akan memaafkan musuh kami. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Orang tua yang menarik. Dilihat dari sikap netralnya, Zhang Tai mengetahui bahwa ia adalah sosok yang berpengaruh di grup bisnis Adelice. Siapa nama Anda? Apa posisi Anda di grup bisnis Adelice? Saya Marnie, penanggung jawab pusat pengumpulan jamu Adelice Business Group di Grey Hill. Saat aku berada di kota Escael, aku benar-benar membunuh seseorang. Tapi dia adalah antek dari Pulau Ular Iblis. Karena aku telah menimbulkan permusuhan dengan orang-orang dari Pulau Ular Iblis, aku telah dilacak oleh mereka saat aku turun. Itu Bestard ingin membunuhku, oleh karena itu, aku membunuhnya. Berkat kelompok bisnismu, aku keluar dari kota Escael jika terjadi banyak masalah. Kita siap. Zhang Tai tersenyum, singkirkan barang bawaanmu. Aku bukan orang terhormat atau bandit. Mendengar kata-kata Zhang Tai, meskipun mereka tidak tahu apakah Zhang Tai mengatakan yang sebenarnya, namun mereka menjadi santai. Mereka tahu bahwa jika Peter akan membunuh mereka, tidak ada satupun dari mereka yang bisa selamat saat matahari terbit berikutnya. Bahkan jika Adelice Business Group akan membalas dendam atas kematian mereka. Mengingat kekuatan bertarung Peter, mereka tahu bahwa dia setidaknya berada di LV8 atau LV9. Sebaliknya, mereka hanya LV2 LV5. Selain itu, mereka terlalu lelah dan dipenuhi luka. Zhang Tai bisa dengan mudah membunuh mereka semua seperti menyembelih hewan. Marnie menghela nafas sambil membawa barang bawaannya sekali lagi. Untuk itu kamu dicari, kami tidak dapat membantumu. Tapi kami dapat menghubungkan kata-katamu dengan kantor polisi di kota Escael. Terima kasih. Zhang Tai mengangkat bahu. Selama dia meninggalkan kota Escael,
Dia tidak akan peduli apakah dia diinginkan atau tidak. Mengapa kamu ada di sini? Grup bisnis Adelais tidak boleh mengutus direktur pusat pengumpulan jamu mereka di Grey Hill untuk mengambil obat-obatan herbal di sini. Kami melarikan diri dari markas kami di tepi danau-danau. Huairto, Marnie menghela nafas. Kamu melarikan diri dari kastil daun maple di sisi danau-danau Huairto? Zhang Tai mengedipkan matanya dengan tatapan terkejut. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Ini adalah gelombang hewan yang kuat. Wajah Marnie menjadi pucat sekali lagi sementara yang lain juga tampak panik, awalnya. Kami memiliki lebih dari 40 orang, tapi sekarang, yang tersisa hanya ini. Maksudmu hiena bergigi besi bisa menghancurkan markasmu? Zhang Tai bertanya karena penasaran. Marnie menghela nafas panjang. Dalam beberapa menit berikutnya, Zhang Tai mengetahui apa yang terjadi. Danau Huairto berada di bukit abu-abu yang dalam. Untuk mengumpulkan obat-obatan herbal yang berharga dan makanan khas lainnya di Grey Hill. Beberapa kamar dagang dan kelompok bisnis di kota Esquire mendirikan kastil daun maple di sana sebagai gudang bahan umum dan pusat pemindahan personel. Kastil daun maple aman dari gelombang pasang hewan sebelumnya. Namun, kastil daun maple kali ini dibobol oleh binatang. Grup bisnis Marnie dan Adelais tidak tahu alasannya. Ketika mereka sedang tidur nyenyak beberapa jam sebelum fajar, kastil daun maple mereka telah ditutupi oleh hiena bergigi besi. Mereka terbangun oleh teriakan nyaring orang-orang di pangkalan. Karena kebingungan, mereka langsung melawan binatang buas itu. Karena terlalu banyak hiena gigi besi, kastil daun maple pun hilang. Oleh karena itu, mereka memilih untuk keluar. Akibatnya, lebih dari setengah dari 40 orang terbunuh dalam perjalanan ke sini. Jika bukan Zhang Tai, mereka mungkin juga akan segera dimakan oleh hiena bergigi besi itu. Apakah tidak ada petarung senior di kastil daun maple? Dengan beberapa petarung senior, bahkan kam kayu pun tidak dapat dihancurkan oleh hiena bergigi besi itu. Jawab Zhang Tai. Untuk menghadapi gelombang pasang hewan di Grey Hill, kota Esquire telah mengirimkan tim kecil pejuang pembunuh beruang untuk menyapu hiena gigi besi di Grey Hill. Setiap kamar dagang telah mengirimkan beberapa pejuang di atas LV6 di pangkalan. Namun, ketika gelombang pasang hewan terjadi, orang-orang ini telah menghilang. Bahkan mereka yang bisa bertarung dengan senjata mereka menjadi sangat terburu-buru. Dalam sekejap, mereka telah ditutupi oleh hiena bergigi besi itu. Mendengar jawaban ini, Zhang Tai langsung menyipitkan matanya. Di mana kastil daun maple? Jaraknya 50 km. Ada danau di sana yang mudah dikenali? Marnie berkata sambil menunjuk ke arah barat laut. Sebaiknya kau pergi dari sini secepat mungkin. Berjalanlah ke arah timur dari sini. Karena aku sudah membersihkan hiena bergigi besi dalam perjalanan ke sini, hanya ada sedikit yang tersisa. Mengenai apakah kau bisa kembali ke kota Esquire, itu tergantung pada Anda. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai mengeluarkan lembing pendeknya dari tanah dan berlari ke arah barat laut. Dalam sekejap, dia sudah berada 100 meter jauhnya. Melihat Zhang Tai menghilang, orang-orang yang tersisa di grup bisnis Adelais saling bertukar pandang dan buru-buru melarikan diri ke arah timur. Setelah berlari selama puluhan menit, Zhang Tai melihat beberapa kolom asap tebal di kejauhan. Elang besar itu melayang di atas sana, yang tampak seperti titik hitam di kejauhan. Zhang Tai juga memperhatikan Krell yang melompat di antara ranting-ranting seperti macan tutul dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi, Zhang Tai juga bergegas ke sana. 10 menit kemudian, Zhang Tai dan Krell hampir tiba di kastil daun maple pada waktu yang bersamaan. Kastil daun maple adalah sebuah kam yang dikelilingi oleh penghalang kayu setinggi 3 meter. Semua ruangan di dalamnya terbuat dari kayu. Mereka menemukan tanah kastil ditutupi dengan tubuh manusia yang tidak lengkap dan hiena gigi besi yang mati berkali-kali lipat. Selain itu, ruangan-ruangan itu terbakar hebat. Tidak ada seorang pun yang hidup di kastil daun maple. Banyak hiena bergigi besi masih berkeliaran di kastil, mencabik-cabik tubuh manusia yang mati dan memakannya. Saat melihat Zhang Tai dan Krell, banyak hiena bergigi besi yang perlahan mengepung mereka. Atas nama Gaia, Ibu Bumi, tolong usir semua binatang buas di alam liar. Krell meraung ketika rambutnya bergerak sedikit. Sementara itu, tongkat eksentrik mirip kayu mati sepanjang 30 cm meluncur ke tangannya dari lengan bajunya. Dia segera memasukkan tongkat kecil itu ke tanah. Dalam sepersekian detik, kawanan besar hiena bergigi besi yang mengelilingi mereka dengan mata merah memekik sedih seperti kelinci yang kebingungan dan melarikan diri dengan ekor yang diturunkan. Akibatnya, semua hiena bergigi besi di dalam pangkalan diusir. Perbuatan Krell benar-benar memperluas visi Zhang Tai. Metode ini sangat mirip dengan bagian jimat dalam sutra liar besar. Jika Zhang Tai ingin mengusir hiena gigi besi LV1 ini, dia setidaknya harus memasuki lantai 2 dari sutra liar besar. Karena Zhang Tai belum mencapai level ini, maka ia tidak bisa membandingkan keterampilan pengendalian hewan rahasia mana yang lebih tajam. Zhang Tai berpikir bahwa sutra liar hebat akan memakan waktu lebih sedikit,
namun jangkauan efektif bagian amulet di lantai 2 tidak sebesar Krell. Melihat begitu banyak hiena bergigi besi, Zhang Tai sangat ingin membantai mereka semua. Mereka kemudian masuk ke dalam kastil daun maple. Segera setelah mereka masuk, Zhang Tai melihat pertahanannya rusak. Dia berjalan ke sana dan memperhatikan dengan cermat. Setelah itu, dia menyimpulkan, pertahanan itu dibobol oleh orang-orang dengan paksa. Krell juga memperhatikan saat matanya berubah suram, aku mencium bau pengontrol hewan itu. Kastil Besi Hitam bab 426, mendorong pelakunya. Meskipun Zhang Tai belum merasakan keberadaan pengontrol hewan seperti Krell, namun dia merasakan keanehan di kastil daun maple. Hiena gigi besi hanyalah makhluk hidup LV1. Mereka tidak akan pernah bisa menerobos markas liar yang dijaga oleh pembangkit tenaga listrik di atas LV6 tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Menurut Marnie, ada seseorang di balik serangan ini. Zhang Tai melihat sekeliling dan menemukan bahwa seluruh kastil daun maple seperti rumah jagal. Itu berasap dan penuh dengan mayat. Sekilas, Zhang Tai telah menemukan lebih dari 200 korban. Tubuh manusia itu digerogoti habis-habisan oleh hiena bergigi besi yang wajahnya bahkan tidak dapat diidentifikasi. Jika seseorang datang untuk melakukan penyelidikan, mereka tidak akan pernah bisa mencapai kesimpulan apapun dari tempat kejadian. Semua mayat tidak lengkap sehingga menghancurkan bukti faktor buatan. Bahkan seorang petarung LV6 hampir tidak bisa bertahan dari serangan ribuan hiena bergigi besi. Setelah beberapa hari, peristiwa ini akan menjadi teka-teki dalam gelombang pasang hewan ini sebelum secara bertahap menghilang dari ingatan orang lain. Zhang Tai dan Krell mengelilingi kastil daun maple dengan cermat dan tidak menemukan bukti apapun. Mereka akhirnya sampai di tengah pangkalan terbuka tempat kapal udara bisa lepas landas dan mendarat. Ini adalah tempat aman terakhir bagi orang-orang di pangkalan itu. Akhirnya, tidak ada seorang pun yang selamat di sini setelah pertempuran berdarah dengan hiena bergigi besi, menjadikan tempat ini yang paling ganas. Darah segar manusia bercampur dengan darah hiena gigi besi di tempat itu, membentuk banyak genangan darah berwarna merah tua yang tampak seperti genangan air di tanah setelah hujan lebat. Zhang Tai harus menghindari darah segar di setiap langkahnya. Sesampainya di tempat ini, Krell memejamkan matanya sekali lagi. Setelah beberapa saat, maka ia membuka matanya dan melirik ke arah Zhang Tai. Orang itu pasti ada di sekitar sini. Ia pasti dekat dengan banyak hiena bergigi besi. Namun, aku tidak bisa mengunci posisinya dengan tepat. Zhang Tai melihat sekeliling dan menemukan banyak hiena gigi besi masih berkeliaran di antara rerumputan dan hutan dalam jarak 1 km persegi. Krell baru saja mengusir hiena bergigi besi itu keluar dari kastil daun maple. Dia tidak memaksa mereka menjauh. Jika orang itu bersembunyi di area ini, dia hampir tidak dapat diidentifikasi meskipun dia sangat dekat dengan Zhang Tai dan Krell. Bagaimana kita bisa memaksanya keluar? Zhang Tai bertanya. Kecuali dia ingin muncul, kita hampir tidak bisa memaksanya keluar. Aku tahu dia sedang mengamati kita. Krell mengerutkan dahinya. Bisakah dia mendengar kata-kata kita? Zhang Tai memutar matanya sebelum bertanya. Dia bisa, kalau kita bicara lebih keras. Sekarang dia sudah melihat kita, kenapa dia tidak kabur? Apa maksudmu? Krell menatap Zhang Tai. Maksudku hanya ketika dia sangat yakin bahwa dia tidak bisa melarikan diri saat melihat kita. Namun, orang yang percaya diri selalu bangga dan memiliki harga diri yang kuat, terutama mereka yang selalu bersembunyi di kegelapan. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kegelapan. Di depan umum, mereka lebih peduli pada harga diri mereka. Jika kita ingin memaksa orang seperti itu keluar, kita mungkin tidak perlu menggunakan keterampilan rahasia yang hebat. Ketika Zhang Tai menjelaskan, dia memikirkan tentang peraturan yang diajarkan oleh Donder. Biasanya, semakin gelap lingkungan kerja, mereka semakin peduli terhadap wajah dan kehormatannya. Ambil contoh agen intelijen suatu negara, di lingkaran mereka lebih memedulikan wajah dan kehormatan mereka daripada tentara. Mata ganti mata hampir menjadi moto mereka. Terkadang, mereka menghabiskan waktu puluhan tahun untuk melakukan hal yang sangat membosankan di mata orang awam. Sebaliknya, para politisi yang selalu tampil di bawah sorotan media tidak memiliki landasan moral sama sekali. Meskipun mereka selalu berada pada posisi yang paling terhormat dan luar biasa, mereka memiliki rasa hormat yang paling rendah. Donder mengatakan ini adalah fenomena psikologis yang lucu. Jika kita tidak menggunakan keterampilan rahasia yang hebat, bagaimana kita bisa memaksanya keluar? Krell bertanya karena penasaran. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa keterampilan rahasia terbesar di dunia adalah bahasa. Kita dapat mencapai hati orang secara langsung melalui bahasa. Kita dapat mengubah bahasa menjadi bilah tajam dan sambaran petir. Tidak ada hal lain yang dapat memiliki kekuatan sebesar ini. Zhang Tai mengungkapkan senyum percaya diri. Melihat platform kayu tinggi dengan katrol derek di tanah kosong, Zhang Tai berjalan ke sana. Krell sedikit menyipitkan matanya karena dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Zhang Tai. Setelah tiba di platform tinggi, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam.
Dia kemudian mengingat senyum cabul Donder dan memikirkan kata-kata kasar dan keji apa yang akan diucapkan Donder jika dia ada di sini. Setelah itu, dia teringat bagaimana para vixen itu bersumpah selama 3 jam demi sebuah koin tembaga atau daun hijau di pasar sayur di kota Black Hot. Setelah melakukan pemanasan, dia memasuki kondisi yang benar sekarang. Kau bastard dalam kegelapan, dasar idiot yang lamban. Saat Zhang Tai berteriak, Krell langsung terkejut. Krell mengira Zhang Tai akan menampilkan penampilan spesial. Namun, sungguh di luar imajinasinya bahwa Zhang Tai memulai dengan mengumpat, keluar, bastard. Ayah ini mengumpatmu, ayah ini tahu bahwa kamu bisa mendengarku. Apakah kamu merasa bahwa kamu lebih senior dengan bersembunyi di kegelapan untuk memanipulasi sekawanan hiena bergigi besi untuk serang orang lain? Apakah kamu punya rasa prestasi dengan melakukan itu? Sialan kamu! Bahkan hiena gigi besi berani berjalan-jalan di luar, kamu bajingan bahkan tidak bisa menandingi hiena gigi besi. Kamu bahkan tidak bisa menandingi besi gigi hiena. Bahkan mereka tidak berani menampakkan diri di bawah sinar matahari. Dasar cacing muda di dalam kotoran gigi besi hiena. Aku tahu bajingan sepertimu yang kurang kasih sayang di masa muda dan kalsium dalam pertumbuhan selalu merendahkan diri sendiri. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah kamu memilih menjadi pengontrol hewan karena kamu merasa kurang percaya diri. Apakah kamu memiliki sedikit keunggulan, perasaan hanya dengan tinggal bersama binatang buas? Untuk memuaskan kesombonganmu yang rendah hati. Jika demikian, aku benar-benar mempermalukanmu demi ibumu. Jika aku adalah ayahmu, aku akan menembakmu di dinding, alih-alih menembakmu di dalam bangku dekat. Zhang Tai menjadi semakin bersemangat. Ia langsung memasukkan kedua lembing pendek tersebut ke tiang kayu di sisinya dan menopang pinggangnya dengan tangan. Bahkan Krell menjadi tercengang karenanya. Aku tahu kamu bisa melihatku. Aku bersumpah. Lalu kenapa? Beraninya kamu keluar dan menggigit pantatku. Zhang Tai mengangkat pantatnya dan dengan paksa menepuknya dengan tangan seperti yang dilakukan para bajingan di bagian bawah. Masyarakat memprovokasi, beraninya kamu menunjukkan kepalamu, ayah ini akan membuatmu kentut. Pernahkah kamu melihat paman di sisiku? Dia bisa saja memasukkan kepalamu ke bajinganmu. Tahukah kamu siapa paman ini? Dasar cacing pengecut. Dengar, ini pamannya adalah Krell, pelindung liar yang terkenal di sekolah pelindung. Dia disebut perisai liar di sekolah pelindung dan pembunuh semua pengendali hewan. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu takut? Krell bisa menenggelamkanmu bastard hanya dengan satu mulut air liur. Krell bisa dengan santai mengajari orang idiot beberapa hari, lalu kamu akan ketakutan seperti tikus. Kamu pasti takut menjadi idiot karena bakat Krell, ha. Melihat ekspresi Zhang Tai yang tertawa berlebihan dan julukan seperti perisai liar dan pembunuh semua pengendali hewan yang dibuat oleh Zhang Tai, berdiri di satu sisi. Krell samar-samar menyeka keringat dinginnya saat dia merasa malu tentang hal itu. Jika kamu takut akan hal itu dan bersikeras bersembunyi di sana, tidak apa-apa. Namun, untuk menghindari ayah ini merasa jijik dengan penampilan cabulmu, lebih baik kamu menghindar jauh-jauh dan bersujud ke arah ayah ini dengan keras sebanyak 3 kali. Ayah ini mempunyai indera keenam yang tajam, selama aku merasakan kesalehanmu, aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Pergilah setelah melakukan kau tahu, tidak perlu muncul sendiri. Saat Krell memakan beberapa kentang liar panggangku hari ini, dia berhutang aku, oleh karena itu, demi kentang, aku akan membiarkan Krell menyelamatkan hidupmu. Selama kamu keluar dari hutan belantara es dan salju, dia tidak akan mengejarmu lagi. Demi masa kecilmu yang malang, aku akan menyimpannya kamu hidup. Sejak saat itu, kamu perlu memujiku. Aku menghitung 3,2 dan 1, kamu bersujud 3 kali dan kesal. 3, 2, 1, baiklah, Krell, aku sudah merasakan ketulusannya. Ayo pergi. Aku sudah membuang-buang waktuku beberapa hari di Grey Hill untuk sosok sepele seperti itu. Aku harus pergi ke Hydaelyn Glacier Crack untuk melihat bintang dewa. Aku tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Jika decebak ini tidak jinak, Anda bisa menepuknya sampai mati seperti cara Anda memperlakukan lalat. Kalau begitu, kita akan berpencar. Setelah mengatakan ini, jantung Zhang Tai berdebar kencang sementara Krell mengubah pandangannya pada saat yang sama. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai turun dari platform itu seperti tikus iblis yang dibakar oleh air panas. Ketika Zhang Tai masih di udara, dia mendengar suara retakan dari platform kayu yang tinggi. Serpihan kayu yang pecah beterbangan kemana-mana, hingga merusak mantel Zhang Tai. Setelah itu, Zhang Tai mendengar suara pecah. Dentuman Sonic. Setelah mendarat di tanah, Zhang Tai melihat ke lereng bukit di utara bersamaan dengan Krell. Sosok dengan niat membunuh penuh perlahan-lahan berdiri dari semak rendah yang berjarak lebih dari 600 meter sambil menatap Zhang Tai dengan matanya yang berdarah. Kastil besi hitam bab 427 tabrakan. Orang itu dan Zhang Tai saling melotot. Tepatnya, Zhang Tai sedang memelototi hiena gigi besi di sisi pria itu yang lebih tinggi dan ganas daripada hiena gigi besi pada umumnya.
Berbeda dari hiena gigi besi pada umumnya, hiena gigi besi di sisi pria itu seluruhnya berwarna hitam. Bulunya seperti sutra hitam dan satin. Sejak hiena gigi besi itu muncul di sisi pria itu, semua hiena gigi besi lainnya dalam jarak puluhan meter telah melarikan diri. Beberapa bahkan gemetar. Hiena bergigi besi hitam itu lalu mengangkat kepalanya dan meraung. Dalam sepersekian detik, semua hiena gigi besi di sekitarnya menjadi gelisah. Wajah Krell langsung berubah muram. Apakah itu Raja Hiena Gigi Besi? Zhang Tai bertanya pada Krell dengan suara rendah. Ya, Krell mengangguk sambil memperingatkan Zhang Tai, orang ini sangat kuat, berhati-hatilah. Aku tahu, Zhang Tai tersenyum sambil menatap hiena bergigi besi khusus itu dengan matanya yang menyipit. Saat ini, Zhang Tai sangat menghargai Donder. Saat dia magang di toko kelontong Donder, dia benar-benar belajar banyak dari Donder. Pengetahuan tersebut selalu dapat memberikan efek khusus pada saat kritis, seperti membantu Zhang Tai mengidentifikasi Bastard Clan Zen di Gua Naga. Namun, kenyataannya selalu di luar imajinasi seseorang. Segera setelah Zhang Tai bersemangat dengan rencananya, mimpinya terbunuh dengan kejam. Kalian berdua harus mati hari ini. Meski berjarak ratusan meter, suara dingin dan tajam pria itu masih terdengar di telinga Zhang Tai dan Krell. Saya ingin melihat seberapa kuat keterampilan mengendalikan hewan pelindung liar itu. Setelah mengatakan ini, pria itu telah mematahkan kepala hiena gigi besi raja itu dengan tangannya seperti menusuk sepotong tahu. Hampir di saat yang bersamaan, semua hiena bergigi besi di atas bukit mulai meraung saat mereka bergegas menuju pria itu seperti anjing gila. Bahkan Zhang Tai hampir menangis. Sial, Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa Bastard akan membunuh hiena raja gigi besi di depannya. Decebak, tahukah kamu seberapa banyak kamu telah membuatku kehilangan? Ayah ini melakukan begitu banyak upaya untuk buat 7 kekuatan hiena gigi besi raja itu. Dalam sekejap, hiena raja gigi besi itu mengempis seperti balon. Sementara itu, bulunya yang seperti satin berubah menjadi gelap dan menjadi sepotong kain. Tampaknya hiena raja gigi besi tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi juga vitalitasnya. Pria itu menarik tangannya dari kepalanya. Pada saat ini, benda berdarah segar seukuran bola sedang berputar di tangannya. Pria itu langsung melemparkan bola berdarah itu ke udara. Ketika Zhang Tai masih bingung tentang hal itu, dia melihat bola berdarah itu meledak di udara dan mengalir ke segala arah dalam bentuk tetesan darah. Mereka jatuh di atas kepala hiena bergigi besi itu. Sebelum tetesan darah itu jatuh, hiena bergigi besi itu sudah melompat ke udara dan menangkapnya. Meskipun Zhang Tai tidak mengetahui efek dari skill ini, namun mengingat pemandangan yang menakjubkan, dia tahu itu hebat. Saat itu, ribuan hiena gigi besi mulai mengaum di alam liar. Dalam beberapa tarikan napas, mata hiena bergigi besi yang disemprot darah atau ditelan tetesan darah menjadi merah, sementara itu, mereka memperlihatkan gigi taringnya. Mengalirkan lendir dari sudut mulut mereka, mereka berbalik dan menatap Zhang Tai dan Krell yang berdiri di kastil daun maple. Saat ini, Zhang Tai merasa Krell dan dia seperti dua pemain di arena teater super besar. Hiena bergigi besi yang sedang menatapnya dan Krell adalah penonton. Jumlah hiena gigi besi terlalu banyak. Bahkan Zhang Tai merasa merinding selama ini. Meskipun puluhan hiena gigi besi adalah hidangan baginya, ratusan hiena gigi besi adalah sebuah pesta, ribuan hiena gigi besi menjadi rumit. Pengorbanan darah hitam melihat ini, bahkan Krell mengubah wajahnya. Ia menoleh dan berkata pada Zhang Tai, aku akan menangani pria itu, kau harus memperhatikan hiena gigi besi itu. Perhatian, hiena gigi besi itu telah meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Mereka mungkin sudah mendekati LV2 sekarang, sangat sulit untuk menghadapinya. Apakah mereka akan mematahkan lingkaran perlindunganmu yang baru saja kamu lepaskan? Ya, mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah membalas Zhang Tai, Krell dengan cepat menggambar beberapa pola di tubuhnya dengan tongkat kayu pendek itu. Sementara itu, dia membaca sutra. Dalam sekejap, Zhang Tai merasakan hal yang mirip dengan pertarungan Qi melawan Krell menjadi cerah. Dalam kecemerlangannya, sesosok perempuan suci yang samar-samar sedang memeluk Krell. Saat kecemerlangannya menghilang, Krell tampak berbeda dari sebelumnya. Apa ini? Itu adalah perwalian Ibu Pertiwi. Dengan kebahagiaannya, hiena bergigi besi itu tidak akan menyerangku lagi. Itu bagus. Aku juga menginginkannya. Zhang Tai menjadi sangat bersemangat hingga akhirnya dia menghela nafas dalam-dalam. Mendengar kata-kata Zhang Tai, Krell melirik Zhang Tai dengan tatapan tenang. Maaf, saya hanya bisa menerapkan keterampilan ini pada diri saya sendiri. Zhang Tai, mendengar jawaban Krell, Zhang Tai memandangi ribuan hiena bergigi besi dengan kekuatan yang semakin meningkat yang ingin mencabik-cabiknya. Zhang Tai dengan cepat mengeluarkan sepasang sarung tangan berwarna gelap dari tas kulit di pinggangnya dan mengambil 2 sarung tangan pendek. Lembing sebelum menuju kompleks arsitektur yang relatif lengkap di kastil daun maple. Pada saat ini, hiena bergigi besi itu berlari ke arahnya dari segala arah seperti milik sapi liar.
Dalam sekejap, barisan depan telah melompati pertahanan kayu kastil daun maple. Beberapa hiena gigi besi menunjukkan potensi besar dalam kemampuan melompat. Setelah melompati pertahanan, mereka menangkap dinding luar dengan cakar tajamnya. Mereka lalu mendorong ke dinding dan melompatinya, bahkan lebih cepat dari kucing. Setelah itu, mereka bergegas ke markas. Ketika hiena bergigi besi menyerbu, Krell juga berlari ke arah pria itu seperti macan tutul. Pria itu masih tetap berada di lereng bukit di kejauhan. Ketika hiena bergigi besi berada di dekat Krell, mereka menabrak perwalian ibu daratan seperti gelombang laut kelabu yang menghantam bebatuan. Akibatnya, mereka semua mengubah arah ketika berada beberapa meter dari Krell. Mereka tidak menyerang Krell atau mencegah Krell berlari ke arah pria itu. Saat melihat adegan ini, pria di kejauhan itu sedikit mengubah wajahnya seperti bagaimana Krell mengubah pandangannya saat melihat pengorbanan darah hitam. Pria itu tahu bahwa dia sedang menghadapi musuh yang kuat. Tabrakan terjadi hampir bersamaan, satu di kastil daun maple, yang lainnya di lereng bukit. Jarak mereka lebih dari 500 meter satu sama lain. Saat Krell bertabrakan dengan pria itu, dia dengan cepat bergerak bersama pria itu dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Dalam sekejap, ledakan keras berturut-turut terdengar di lereng bukit itu. Jika memungkinkan, Zhang Tai juga ingin bergegas menuju pria itu, namun, jika dia meninggalkan kastil daun maple, dia harus menghadapi setidaknya 2 kali lebih banyak hiena bergigi besi pada saat yang bersamaan. Kalau begitu, bahkan seekor LV-10 pun akan terbunuh oleh begitu banyak serangan tanpa henti dari hiena bergigi besi, apalagi Zhang Tai. Tentu saja, Zhang Tai tidak ingin dibunuh oleh hiena bergigi besi itu. Dia tahu tidak ada gunanya mengambil risiko seperti itu. Segera, hiena gigi besi tercepat telah tiba di depan Zhang Tai. Tanpa ragu-ragu, mereka menerkam Zhang Tai pada saat bersamaan. Setelah melawan hiena gigi besi selama beberapa hari, Zhang Tai segera menyadari bahwa hiena ini bergerak setidaknya 30% lebih cepat daripada hiena yang dia temui sebelumnya. Selain itu, hiena ini ganas dan tidak kenal takut. Sialan, bangsat itu membunuh bosmu, kenapa kamu datang mencariku? Zhang Tai bersumpah dengan keras saat dia melancarkan serangan balik. Zhang Tai menusukkan lembing pendeknya dan menembus jantung beberapa hiena bergigi besi, hingga membuat mereka terbang kembali ke udara. Zhang Tai merasa bahwa kekuatan tumbukan hiena gigi besi ini setidaknya 50% lebih besar dari yang dia temui sebelumnya. Syukurlah, dengan mengenakan sarung tangan berwarna gelap, Zhang Tai merasa bahwa dia bisa mengayunkan dan menusuk tombak pendek lebih cepat dari sebelumnya. Oleh karena itu, Zhang Tai sedikit merasa tenang. Hiena bergigi besi berikut ini menyerang Zhang Tai dari segala arah. Bahkan Zhang Tai sedang berdiri di depan sebuah kabin, dia masih diserang oleh hiena bergigi besi dari jendela di belakang atau dari atap kabin. Saat ini, Zhang Tai benar-benar merasa dikelilingi oleh ribuan anggota korps yang berani mati. Dia hanya bisa berlari bola-balik di antara kabin-kabin itu. Kadang-kadang, dia langsung melompat ke atap kabin untuk melakukan serangan balik terhadap hiena bergigi besi itu. Kastil Besi Hitam Bab 428, terkejut 3 kali. Zhang Tai tidak tahu berapa banyak hiena gigi besi yang telah dia bunuh. Semua hiena gigi besi itu sangat gila. Selain itu, kekuatan bertarung mereka telah meningkat pesat. Meskipun beberapa makhluk hidup LV2 tidak bisa menjadi ancaman bagi Zhang Tai, namun kali ini terlalu banyak hiena gigi besi yang mengelilinginya. Zhang Tai merasa dia tidak bisa membunuh mereka semua. Setiap detik, setidaknya 3 hiena gigi besi menyerangnya. Baru setelah hiena bergigi besi yang mati itu bertumpuk di depannya, barulah Zhang Tai berpindah tempat. Jika tidak, hiena bergigi besi itu akan menginjak mayat pasangannya dan menyerang Zhang Tai. Dalam hal ini, akan lebih rumit. Zhang Tai tidak tahu bagaimana pertarungan antara Krell dan pelakunya. Berada ratusan meter jauhnya, Zhang Tai hanya bisa mendengar ledakan keras berturut-turut dan benturan pertempuran ki mereka. Menghabiskan waktu setengah detik, Zhang Tai mengintip ke tempat mereka bertarung, dan hal ini benar-benar mengejutkannya. Di lereng bukit itu, Zhang Tai melihat 2 totem ki pertempuran tinggi saling bertabrakan. Satu pertempuran ki berwarna hijau, yang lainnya berwarna hitam. Masing-masing tingginya lebih dari 20 meter. Kedua totem itu berguling dan menggigit dalam bentuk 2 ekor buaya besar. Dibandingkan dengan totem petarung di bawah LV9, totem pertempuran ki petarung LV10 yang kuat bukan hanya efek cahaya dan bayangan sederhana yang dibentuk oleh pertempuran ki, sebaliknya. Ia lebih seperti makhluk spiritual yang mencerminkan kemauan dan pikiran pelepasnya. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat pertarungan sesungguhnya yang dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik LV10, yang benar-benar mengejutkannya. Totem pertempuran ki dari pembangkit tenaga listrik LV10 adalah buaya iblis, makhluk hidup yang kuat di bumi yang dalam. Zhang Tai pernah mendengarnya sebelumnya, namun, dia belum pernah melihat buaya setan. Kali ini, dia akhirnya tahu seperti apa rupa buaya iblis.
Perbedaan terbesar antara buaya setan dan buaya biasa adalah buaya setan memiliki deretan sirip punggung berbentuk pedang tajam dari tulang belakang hingga ekor. Sekilas, Zhang Tai sudah mengetahui kekuatan bertarung Krell dan orang itu yang sebenarnya. Kekuatan bertarung mereka melampaui Dawson dan bangsawan klan Zen yang mengejar Zhang Tai di Gua Naga. Zhang Tai tahu bahwa Dawson dan Zen Bastard masing-masing adalah bintang 1 dan bintang 2 dari petarung LV10. Namun, Zhang Tai memperkirakan Krell hampir mencapai 4 bintang atau 5 bintang. Mulai dari LV10, setiap level yang lebih tinggi akan membutuhkan penerangan yang lebih banyak pada titik lonjakan. Oleh karena itu, dari LV10, setiap level yang lebih tinggi dibagi lagi menjadi lebih banyak peringkat. Menurut deret Fibonacci, seseorang perlu menyalakan 34 titik lonjakan lagi sebelum naik dari LV10 ke LV11 yang memerlukan total 89 titik lonjakan. Ini sama sulitnya dengan naik dari LV1 ke LV9. 34 adalah bilangan deret Fibonacci, 1,5, 8,13, 21,34, oleh karena itu, LV10 dibagi lagi menjadi 5 peringkat. Bahkan Master Petarung Hebat, Jenderal Petarung, Iblis Petarung, dan Semangat Juang juga dibagi menjadi 5 bintang masing-masing. Zhang Tai mengetahui hal ini dari Krell. Rakyat jelata tidak mengetahuinya sama sekali. Demikian pula di kota Black Hawk, bahkan para guru pun tidak mengetahui apa yang terjadi di atas tingkat 10, di Istana Naga Tersembunyi. Hanya mereka yang berada di atas LV8 yang memenuhi syarat untuk menanyakan hal ini. Sebelumnya, ketika berada di Istana Naga Tersembunyi, Zhang Tai tidak mengetahui mengapa pengetahuan tentang LV10 ini dilarang untuk diketahui karena ini bukanlah pengetahuan rahasia. Sekarang, dia memahaminya. Zhang Tai memperkirakan bahwa alasan utamanya adalah Istana Naga Tersembunyi takut para pemuda itu akan kecewa ketika mereka mengetahui pengetahuan ini. Bagi banyak orang, jika mereka mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan sebelum tingkat 9 dalam 10-20 tahun terakhir sama sulitnya dengan meningkatkan satu tingkat lebih tinggi di masa depan. Mereka akan sangat terpukul. Tidak semua anak muda dapat menanggung tekanan yang begitu besar dalam cara berkultivasi. Dalam pertarungan sengit yang tiada henti dengan hiena gigi besi. Bahkan sedikit kelalaian atau gerakan lambat atau kekuatan yang lebih kecil akan memberikan peluang bagi hiena gigi besi untuk mendekat. Akibatnya, orang tersebut akan berada dalam situasi yang menyedihkan karena hiena bergigi besi itu akan menyerangnya seperti gelombang pasang sekaligus, sehingga dia tidak punya waktu untuk menyesal. Untungnya, Zhang Tai memiliki fisik dan energi spiritual yang hebat. Setelah lebih dari 10 menit bertarung, Zhang Tai masih merespons dengan tepat dan ganas seperti mesin. Satu pukulan, satu hiena bergigi besi, tidak menyia-nyiakan kesempatan bagi hiena bergigi besi itu untuk melakukan serangan balik sama sekali. Setelah kehilangan hasratnya terhadap buah 7 kekuatan hiena gigi besi raja, Zhang Tai segera melancarkan serangan balik. Zhang Tai terus berlari dengan bangunan-bangunan itu dan medan khusus sebagai perlindungannya. Dia memperkirakan bahwa dia telah membunuh setidaknya 300 hiena gigi besi. Ketika dia bergerak ke balik dinding kabin dan melihat perisai baja berbentuk berlian yang berdarah, mata Zhang Tai berbinar. Setelah menusuk 2 hiena bergigi besi lagi dan mengirim mereka terbang kembali ke udara dengan lembing pendeknya, Zhang Tai bergegas ke depan perisai itu. Setelah mengayunkan lembing pendeknya untuk membunuh 2 hiena gigi besi dalam sekejap, Zhang Tai melemparkan lembing pendek kirinya yang menembus 4 hiena gigi besi di depannya. Sementara itu, dia mengangkat perisai seberat 70-80 kg itu dengan kakinya dan langsung meraihnya di tangan kirinya. Mengingat tampilannya, perisai itu cocok untuk petarung bertubuh tinggi. Sambil memegangnya, Zhang Tai tampak pendek. Namun, dia sangat senang. Setelah memegang perisai, dia tertawa terbahak-bahak saat dia menyeretnya dan menggambar lengkungan di udara. Menghalangi sekelompok hiena bergigi besi dan mengirim mereka terbang kembali ke udara pada saat yang bersamaan. Zhang Tai memiliki bakat dalam menggunakan perisai. Saat berada di Istana Naga Tersembunyi, dia melewati kelas pertahanan perisainya terlebih dahulu. Ditambah dengan kekuatannya yang menakutkan, saat memegang perisai itu, Zhang Tai segera merasakan ada seorang penolong yang kuat di sisinya. Melambaikan perisainya beberapa kali, Zhang Tai mematahkan kepala dan tulang hiena bergigi besi itu dan mengirim mereka terbang kembali ke udara. Sebuah perisai di tangan, Zhang Tai seperti kura-kura baja. Walaupun hiena bergigi besi itu sangat ganas, namun mereka tidak bisa menembus garis pertahanan Zhang Tai. Mendengar suara ledakan pertempuran Ki di kejauhan, Zhang Tai berteriak keras. Sambil menyodorkan kakinya ke tanah, dia mulai bergegas menuju sekumpulan hiena bergigi besi yang besar dan padat dengan perisainya. Seperti kendaraan lapis baja yang memasuki trotoar dengan kecepatan tertinggi, Zhang Tai merobohkan semua hiena bergigi besi di depannya seperti peri yang menaburkan bunga. Hiena bergigi besi setebal 100 meter, namun, dengan perisainya, Zhang Tai masih membuka jalur berdarah dari hiena bergigi besi itu seperti pahat.
Ribuan hiena bergigi besi mengejar Zhang Tai dengan terburu-buru. Zhang Tai bergegas menuju tempat Krell bertarung melawan pria itu. Meskipun jaraknya 500-600 meter, Zhang Tai hanya membutuhkan beberapa detik untuk menembus lingkaran pertarungan sejauh 200 meter. Sekarang, Zhang Tai bisa melihat pria itu dengan jelas. Baik pria itu maupun Krell tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Tai bisa menerobos kepungan begitu banyak hiena bergigi besi. Ketika dua pembangkit tenaga listrik yang serasi bertarung satu sama lain, hasilnya selalu terjadi dalam beberapa detik penting. Saat melihat Zhang Tai, pria itu sedikit terkejut. Orang itu menyadari jika lawannya memiliki satu helper, dia akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, ketika pria itu berada sekitar 200 orang dari Zhang Tai, dia melakukan hal yang sama seperti Zhang Tie Sonic Boom. Zhang Tai melemparkan lembing pendek kanannya. Setelah menghindari ledakan ki pertempuran Krell, orang itu melemparkan senjata rahasia berbentuk ular besi dari pinggangnya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik LV-10 yang jauh lebih hebat dari Dawson dalam jarak ini, Zhang Tai tidak yakin apakah lembing pendeknya bisa berfungsi atau tidak. Namun, dia yakin Krell akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang orang itu. Dua ledakan sonik tiba di depan lawan pada saat yang sama. Pria itu nyaris tidak bisa menghindari lembing Zhang Tai. Pada saat yang sama, perisai Zhang Tai hancur berkeping-keping. Syukurlah, Krell mendekati pria itu pada kesempatan ini. Zhang Tai baru saja menggunakan perisai itu untuk menarik perhatian lawan. Ketika perisai itu hancur berkeping-keping, Zhang Tai bergegas keluar dari perisai itu dengan selamat. Menyadari bahwa dia tidak menyerang Zhang Tai, pria itu menjadi terkejut sekali lagi. Dengan tergesa-gesa, dia diledakkan oleh Krell dan dikirim terbang kembali ke arah di mana Zhang Tai bergegas ke arahnya, mengeluarkan seteguk darah segar. Meskipun jaraknya masih 200 meter, Zhang Tai telah tiba di sana hanya dalam beberapa kedipan mata. Meskipun orang itu tidak terluka, dia masih meluncurkan ledakan pertempuran ki ke arah Zhang Tai di udara, berniat untuk membunuh Zhang Tai terlebih dahulu. Menghadapi ledakan ki pertempuran hitam, Zhang Tai berteriak keras saat dia menangkapnya dengan pukulan yang mengejutkan surga, sebuah gerakan keras dalam tangan darah besi. Setelah itu, dia melaju ke arah pria itu dalam sepersekian detik sekali lagi. Orang itu terkejut untuk ketiga kalinya. Sayangnya, dia tidak bisa mengelak kali ini karena dia berada di udara. Ketika Zhang Tai melewatinya di udara, dia melepaskan pedang ki dari pinggangnya sejauh 5 meter, yang melintas di leher pria itu. Kastil Besi Hitam Bab 429, Tulang Binatang Suci. Adapun pertarungan antar pembangkit tenaga listrik, kesalahan sepele akan selalu menyebabkan hasil yang parah. Sejak Zhang Tai keluar dari Kastil Daun Maple, dia telah menyebabkan orang itu melewatkan serangannya sebanyak 4 kali dalam waktu yang sangat singkat. Pertama, Zhang Tai menggunakan perisainya untuk menarik Sonic Boom lawan. Di luar imajinasi pria itu, Zhang Tai bisa bersembunyi di balik perisai dan membuat ledakan soniknya menjadi tidak efektif. Dia tidak membayangkan bahwa lembing Zhang Tai bisa mengancam nyawanya. Kedua, di luar imajinasi pria itu, Zhang Tai berani menangkap ledakan ki pertempurannya dengan tangan dan menerobos masuk. Ketiga, dia terkejut karena Zhang Tai telah mengaktifkan keterampilan bergerak cepatnya ketika dia dikejutkan. Meskipun Zhang Tai terlihat kelelahan, karena mendapat manfaat dari keterampilan bergerak cepat, Zhang Tai dapat meningkatkan kecepatan bergeraknya sebanyak 2 kali lipat. Keempat, meskipun Zhang Tai tidak memiliki senjata kecuali sepasang sarung tangan berwarna gelap, dia memiliki satu senjata yang lebih tajam. Jari-jari mematikan senjata itu benar-benar di luar dugaannya. Saat pedang tajamnya terlepas dari jarak 5 meter, pedang itu telah mencapainya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia harus mati. Sebelum dia meninggal, dia kembali dan menatap Zhang Tai dengan kesalahannya. Zhang Tai juga memuntahkan darah. Namun, pria itu memuntahkan darah sejauh 2 meter darinya. Setelah itu, dia terjatuh ke tanah selamanya. Baru pada saat itulah pasukan hiena bergigi besi berhasil menerobos dalam jarak 100 meter dari pertarungan. Saat orang itu terjatuh, hiena gigi besi yang gila itu menghentikan serangannya. Cahaya di mata hiena bergigi besi itu berangsur-angsur menghilang. Setelah itu, hiena bergigi besi itu saling bertukar pandang. Kemudian, seekor hiena bergigi besi meratap, mendengar, semua hiena bergigi besi melarikan diri sambil menurunkan ekornya. Seluruh lereng bukit segera memulihkan ketenangannya. Jika bukan karena asap hitam dan pemandangan berdarah di Kastil Daun Maple, orang tidak akan percaya bahwa pertarungan sengit telah terjadi di sini. Pada awalnya, hiena gigi besi menyerang manusia, kemudian, manusia melakukan serangan balik terhadap hiena gigi besi. Selain darah segar dan mayat, tidak ada yang tersisa. Setelah batuk darah sebanyak 3 kali, Zhang Tai merasa sedikit lebih baik. Dia akhirnya percaya bahwa bahkan dengan mengenakan sarung tangan berwarna gelap, dia hampir tidak bisa menahan ledakan ki pertempuran dari petarung kuat tingkat 10. Jika orang itu tidak melewatkan penilaiannya beberapa kali dalam waktu yang sangat singkat, Zhang Tai tidak akan membunuh dengan mudah.
Setidaknya, Zhang Tai tidak percaya diri untuk membunuh orang ini ketika menghadapinya sendirian. Jika dia bertemu orang ini sendirian hari ini, Zhang Tai berspekulasi bahwa dia pasti akan menggunakan keterampilan bergerak cepatnya untuk melarikan diri daripada menyerang orang ini. Setelah menyeka noda darah dari sudut mulutnya sambil berlutut dengan satu lutut, Zhang Tai perlahan berdiri. Saat dia berdiri, dia melihat tatapan takjub Krell. "Peter, kamu luar biasa. Apa yang Anda lakukan sungguh mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya aku melihat petarung di bawah LV9 bisa menangkap ledakan ki pertempuran petarung kuat bintang 4. Orang itu adalah petarung kuat bintang 4? Zhang Tai mengangguk ke dalam seolah dia sudah mengetahui hal itu. Sepasang sarung tangan ini adalah peralatan rune. Itu bisa melindungiku dari cedera akibat ledakan ki pertempuran dari pembangkit tenaga listrik di bawah master petarung hebat." Mengatakan ini, Zhang Tai menepuk tangannya sambil tersenyum. Dia mencoba memperkenalkannya secara singkat, "Saya harus menghargai Pulau Ular Iblis atas hadiah ini. Meskipun sarung tangan itu adalah perlengkapan rune. Bagaimana kamu bisa bergerak begitu cepat tadi? Jika itu aku bahkan tidak bisa meresponnya dalam jarak sedekat itu." Krell melanjutkan dengan tatapan penasaran. Menyadari bahwa Zhang Tai akan menjelaskan, Krell buru-buru melambaikan tangannya, "Tidak perlu menjelaskan kepadaku. Masing-masing memiliki rahasianya sendiri. Sebenarnya, aku merasa bahwa kamu bukanlah pionir, sebaliknya, seorang elit dari sebuah klan besar. Anda di sini untuk mengultivasi diri sendiri." Zhang Tai sedikit terkejut. "Bagaimana kamu tahu itu? Selain elit dari klan besar, aku belum pernah melihat orang lain di negara manapun di koridor manusia Black Sun yang bisa mencapai tinju darah besi tingkat tinggi di usia yang begitu muda. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak menggunakan besi. Gerakan tinju darah ketika kamu membunuh hiena bergigi besi dengan lembing pendekmu. Selain itu, aku tahu bahwa kamu menggunakan pukulan mengejutkan surga untuk mematahkan ki pertarungan orang itu. Bukankah gerakan pedang itu merupakan perpanjangan dari telapak tangan pedang?" Mengatakan itu, Krell menirukan gerakan Zhang Tai dengan tajam, sehingga menimbulkan suara yang tidak jelas. Itu benar-benar terlihat seperti tinju darah besi, walaupun ilmu rahasia tinju darah besi adalah ilmu rahasia tertinggi yang bisa diperoleh dengan mudah. Namun yang paling sulit adalah mempraktikannya. Ketika saya masih muda, saya juga berlatih tinju darah besi. Namun, karena aku tidak bisa membentuk ki pertarungan darah besi, aku akhirnya menyerah. Mendengar penjelasan Krell, Zhang Tai memutar matanya dan tertawa, "Negara itu pasti Kekaisaran Norman." "Haha, Krell menganggapku sebagai elit klan besar di Kekaisaran Norman yang membudidayakan dirinya di alam liar. Masuk akal baginya untuk berpikir seperti ini. Kota Blackhot baru saja dianeksasi oleh Kekaisaran Norman. Aku mengenal Nenek Teresa di kota Blackhot dan memiliki bakat khusus dalam tinju darah besi yang tidak dapat ditandingi oleh rakyat jelata." Setelah menyimpulkan kondisi ini, dia bisa dengan mudah menebak latar belakangku. Tentu saja, hanya beberapa elit dari klan besar di sub-benua Y yang bisa memenuhi kondisi seperti itu. Kalau tidak, berdasarkan tinju darah besiku yang tinggi, aku bisa menikmati apapun yang kuinginkan di Kekaisaran Norman, makanan atau hormat. Daripada menjadi pionir yang harus hidup miskin di alam liar. Apa aku sakit? Krell memiliki penilaian yang tajam. Sayangnya, dia tidak sepenuhnya benar kecuali dia mengubah klan besar menjadi istana Huaiyuan. Namun, dia tidak mungkin mencapainya. Sekarang Krell berpikir begitu, Zhang Tai tidak memberikan penjelasan apapun. Mereka kemudian mendatangi orang mati itu dan mulai mengumpulkan barang rampasan mereka. Orang itu terbaring di tanah, menghadap ke bawah. Darahnya telah muncrat kemana-mana. Saat Zhang Tai ingin membalikkan tubuh orang itu, dia buru-buru dihentikan oleh Krell. "Tunggu, setiap pengendali hewan yang kuat memiliki banyak taktik jahat, terutama yang berada di atas LV9. Meskipun mereka sudah mati, tubuh mereka tetap tidak dapat dengan mudah dibalikkan." Tersentuh, mendengar kata-kata Krell, Zhang Tai tidak bergerak. Sebaliknya, dia memperhatikan apa yang akan dilakukan Krell. Zhang Tai dan Krell kemudian berdiri 10 langkah darinya. Pada saat ini, Krell melambaikan tangannya untuk melepaskan ki pertempuran hijaunya ke arah orang itu. Karena tidak sedang bertarung, Zhang Tai merasa Krell tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Ketika pertempuran ki menghantam tubuh itu, ia membalikkannya dari tanah. Segera setelah tubuh itu dibalik, benda hitam memantul dari dada mayat itu dan melintas ke arah Zhang Tai. Meski sudah lama bersiap untuk itu, Zhang Tai masih terkejut dengan kecepatan tinggi itu. Pada saat yang sama, Zhang Tai menembakkan pedang ikan mas peraknya dan memotong benda itu menjadi 3 bagian di udara dari jarak sekitar 2 meter. Baru setelah benda itu jatuh ke tanah, Zhang Tai menyadari bahwa itu adalah seekor ular hitam yang aneh. Ia memiliki sepasang mata biru yang menakutkan. Di kedua sisi ular aneh itu ada 2 lapisan daging tipis seperti sayap yang bisa digunakan untuk terbang. Meski sudah dipotong menjadi 3 bagian, namun tetap tidak langsung mati. Sebaliknya, ia meronta dan meludahkan lidahnya sambil memutar kepalanya ke arah Zhang Tai. "Sial,
Apa ini? Melihat darahnya menyembur ke rumput di sisinya, dan langsung membuat rumput itu layu, Zhang Tai menyadari bahwa rumput itu memiliki racun yang parah. Hal ini tampak menakutkan dan menjijikkan. Jika Zhang Tai benar-benar membalikkan mayat itu dengan tangannya, dia mungkin telah digigit oleh benda ini. Itu ular sayap hitam, menjawab Zhang Tai. Krell meninju ke tanah, menghancurkan sisa-sisa ular itu. Ia adalah salah satu makhluk hidup paling beracun. Ia tidak memiliki obat penawar. Sekali digigit olehnya, Anda akan mati dalam 5 detik. Mendengar ini, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam. Dengan pengalaman ini, Zhang Tai mulai mendekati mayat itu dengan hati-hati. Apakah ada benda lain di tubuhnya? Zhang Tai bertanya pada Krell. Tidak, kalau tidak, dia akan melompat keluar dari sana. Zhang Tai mendekat dan menatap pria di tanah itu dengan hati-hati. Karena dia kehilangan banyak darah, kulitnya menjadi putih pucat. Ditambah wajah yang berbahaya dan suram, hidung bengkok yang meninggi, dan jubah hitam, Zhang Tai hampir mengira dia adalah penyihir gelap dalam dongeng. Meskipun penyihir tidak ada di zaman ini, apa yang diterapkan oleh mayat ini sekarang bahkan tidak dapat ditandingi oleh sihir. Mayat ini segera dibersihkan oleh Zhang Tai dan Krell. Setelah mencari barang-barang itu dari pria itu, Zhang Tai dan Krell mengumpulkannya ke dalam tumpukan kecil di tanah. Setelah itu, mereka mulai membagi hasil rampasannya. Sebelumnya, Zhang Tai mengira Krell akan merasa enggan melakukan ini. Hebatnya, Krell melakukan ini dengan sangat cerdik sehingga dia tampak seperti pemain tamu dari suatu profesi khusus. Ini adalah senjata lempar khusus. Itu terbuat dari akar tanaman khusus. Akar tanaman ini biasanya mirip dengan kayu biasa. Namun, setelah disuntik dengan pertempuran Qi, akar ini akan menjadi sekuat besi dan memiliki daya tembus yang besar. Selain itu, ia akan memiliki beberapa fitur dari pertempuran Qi. Itu adalah senjata lempar yang sangat langka. Keterampilan melemparmu terlihat bagus, sepertinya item ini cocok untukmu. Krell menjelaskan sambil melemparkan 3 benda berbentuk ular dari pinggang pria itu ke Zhang Tai. Setelah meliriknya, Zhang Tai segera menyimpannya. Baru saja, Zhang Tai hampir terluka oleh 2 ledakan sonik orang itu. Pertempuran Qi orang itu dengan mudah meledak. Setelah diisi dengan Qi pertarungan orang itu, saat item ini mengenai sesuatu, item itu akan meledak. Meski tidak sekuat dan sekuat bom, tingkat mematikannya tidak bisa diabaikan dalam jarak kecil. Saat meledak, mirip dengan ledakan ketel uap mini rumah tangga. Setelah menyerahkannya pada Zhang Tai, Krell mengambil 2 botol yang berbau aneh. Dia mengatakan obat-obatan dalam botol dapat membantunya mengendalikan hewan. Zhang Tai setuju dengan pilihannya. Selain itu, pria itu punya dompet, kotak kecil, dan cincin di jari. Hanya ada beberapa uang kertas emas dan beberapa koin emas, totalnya lebih dari 400 koin emas. Saat melihat ini, Krell langsung melambaikan tangannya, 1 orang, 1,5. Apakah kalian pelanggan liar butuh uang? Zhang Tai bertanya karena penasaran setelah dia memasukkan lebih dari 200 koin emas ke dalam sakunya. Meski jumlahnya tidak besar, itu adalah bagian dari rampasan musuh yang kuat. Oleh karena itu, Krell merasa cukup nyaman memilikinya. Krell mengernyitkan alisnya saat dia menjawab dengan nada serius, apa menurutmu pakaianku sudah kehabisan udara? Bahkan di alam liar, kita selalu perlu menukarkan barang orang lain dengan uang. Ada pepatah di benua timur, dengan koin emas, bahkan setan pun ingin menarik batu kilangan untuk menggiling biji-bijian. Itu benar adanya. Zhang Tai menyeringai ketika dia tahu pepatah itu. Yang tersisa hanyalah cincin jari dan kotak kayu kecil itu. Setelah melirik cincin jari itu sebentar, Krell melemparkannya ke Zhang Tai, coba lihat. Zhang Tai tahu bahwa pria sekuat itu selalu memiliki perhiasan yang berharga. Zhang Tai mengambilnya sambil menyuntikkan energi spiritual ke dalam cincin jarinya. Cincin jari mata elang item ini memiliki efek rune mata elang. Setelah menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya, kamu dapat mengaktifkan efek rune 1 kali setiap hari, setiap kali akan berlangsung selama 2 jam. Zhang Tai belum pernah melihat peralatan rune dengan efek tetap sebelumnya. Karena peralatan rune ini tidak ditandai dengan nama pabrikan rune, latar belakangnya tidak dapat diidentifikasi. Namun, setelah tinggal di istana Huaiyuan selama beberapa waktu, Zhang Tai kurang lebih mengetahui dunia tentang produsen rune. Dia tahu bahwa semua perlengkapan rune dengan efek rune khusus tetap adalah barang terbaik. Perlengkapan seperti itu bahkan jarang terlihat di balai lelang. Mereka pada dasarnya disesuaikan. Zhang Tai kemudian melirik Krell. Kamu mungkin tahu tentang nilainya. Kita punya 2 item tersisa, cincin jari mata elang, sebuah kotak kecil. Sekarang dia membawa kotak ini bersamanya, itu menunjukkan bahwa item di dalamnya spesial. Mungkin nilainya lebih atau kurang dari cincin jari itu. Saat kamu membunuhnya, demi keadilan, kamu dapat memilih 1, serahkan sisanya padaku. Karena tidak membayangkan Krell seserius itu, Zhang Tai tertawa terbahak-bahak saat membuka kotak itu. Itu adalah tulang binatang di dalam kotak, ya, tulang. Namun, itu setransparan kristal. Tidak peduli dari sudut mana, itu tampak sedalam mata kucing.
Saat melihat tulang itu, mata Krell berbinar. Zhang Tai memperhatikan bahwa tangan Krell sedikit bergetar. Sebelum melihat cincin di mata elang itu, Krell terlihat sangat tenang. Namun, saat melihat tulang yang menyerupai kristal ini, Krell langsung menjadi malu. Dia langsung memahami nilai dari tulang seperti kristal ini. Krell menarik napas dalam-dalam sambil menatap tulang itu sekali lagi. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin itu. Melihat gerakannya, Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian mengambil kotak itu beserta tulangnya dan menaruhnya di tangan Krell. Setelah itu, dia sendiri yang memakai cincin di jarinya. Krell gemetar saat dia menatap Zhang Tai. Kamu. Aku membukanya agar kamu bisa menentukan pilihan terlebih dahulu. Sekarang kamu menyukai barang di dalam kotak ini, aku akan mengambil cincin itu. Zhang Tai berkata dengan santai. Tahukah kamu apa ini? Kamu akan menyesal. Krell menatap Zhang Tai saat tangannya mulai gemetar karena kegembiraan. Aku tidak peduli. Aku hanya tahu bahwa barang ini lebih berguna bagimu daripada aku. Jadi bagaimana meskipun nilainya jutaan koin emas? Bukankah kita adalah rekan seperjuangan? Zhang Tai mengangkat bahu. Zhang Tai juga tahu bahwa barang di dalam kotak itu mungkin sangat mahal. Namun, selama dia menganggap satu orang sebagai teman sejatinya, dia tidak akan pernah membuat temannya menderita kerugian. Ini adalah tulang binatang suci, harta tertinggi para pengontrol hewan. Ketika kamu memilikinya, kamu tidak akan menemui hambatan dalam mengembangkan keterampilan mengendalikan hewan. Selain itu, tulang ini memiliki efek luar biasa lainnya. Nilainya mungkin lebih dari jutaan emas. Koin. Sebenarnya, tidak ada seorang pun yang mau menjualnya di rumah lelang, kecuali dia gila. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Aku tidak akan melelang kentang panggangku, kecuali aku gila, tapi aku memberikan kentang panggangku padamu. Setelah menatap Zhang Tai sebentar, Krell tiba-tiba tertawa. Apakah kamu tahu bahwa kamu melakukan kesalahan hari ini? Kesalahan apa? Zhang Tai menjadi tercengang. Kamu tidak boleh memanggilku paman. Aku belum setua itu. Sebenarnya, umurku baru 27 tahun. Sambil menatap kumis Krell, Zhang Tai bertanya dengan tatapan ragu, 27? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu yakin ini bukan 47? Kamu terlihat sangat tua. Jika kamu juga tinggal di alam liar selama 10 tahun di mana kamu tidak diperbolehkan mencukur jenggotmu sebelum dipromosikan menjadi ahli pertarungan hebat. Aku yakin kamu akan sama sepertiku dalam 1 dekade, Krell berkata dengan wajah kosong. FCK, tidak diperbolehkan mencukur jenggot. Sungguh aturan yang sangat buruk. Ini aturan sekolah pelindung. Sebagai pelindung liar, jika kamu tidak melihat singa meminta untuk mencukur rambutnya, kamu juga tidak diperbolehkan mencukur jenggotmu. Mendengar ini, Zhang Tai hampir menunjukkan bagian putih matanya, namun, Krell melanjutkan. Selain itu, aku ingin meminta maaf padamu, karena aku juga baru saja berbohong padamu. Kapan kamu berbohong padaku? Zhang Tai tercengang sekali lagi. Saat hiena gigi besi itu menyerbu, sebenarnya aku juga bisa menerapkan perwalian ibu pertiwi padamu. Jika aku melakukan itu padamu, kamu tidak akan diserang oleh hiena gigi besi itu lagi. Aku tidak bahagia, aku ingin menghukummu atas apa yang telah kamu lakukan padaku. Mengatakan ini, wajah berkulit gelap Krell sedikit memerah. Aku membuatmu tidak bahagia, tapi kenapa? Karena kamu memanggilku paman. Aku belum setua itu. Krell terlihat serius sekali lagi sambil menegakkan 3 jarinya dengan tatapan serius. Kamu memanggilku paman 3 kali. Mengingat ribuan hiena bergigi besi yang meneteskan air liur ke arahnya dengan mata merah, Zhang Tai menggerakkan sudut mulutnya. Setelah itu, dia bangkit dari tanah dan mengumpat Krell dengan keras sambil menunjuk ke hidung Krell. Tahu kamu jika aku lalai atau tidak memiliki kekuatan yang cukup, aku akan dicabik-cabik oleh hiena bergigi besi itu. Tahukah kamu bagaimana rasanya menghadapi kemunduran, korps kematian? Dasar bajingan, bagaimana kamu bisa memikatku karena alasan omongan kosong itu? Sebenarnya kamu terlihat sehat. Hiena bergigi besi itu bahkan tidak bisa menyakitimu sama sekali. Bajingan, berikan aku tulang binatang suci milikku. Ayah ini lebih suka memberi makan anjing dengan tulang itu, daripada memberikannya padamu. Saat ini, Krell terlihat sangat murung. Menghadapi kemarahan Zhang Tai, dia perlahan-lahan memasukkan tulang binatang suci yang tampak aneh itu ke dalam mantelnya. Maaf, tulang binatang suci ini milikku sekarang. Jika kamu menginginkannya kembali, kamu harus menemukan seekor anjing yang mampu menggerogotinya. Setelah saling memelotot selama beberapa detik, mereka tertawa bersamaan. Kastil besi hitam bab 430, efek bersembunyi. Kastil daun maple masih berasap. Zhang Tai dan Krell kemudian membawa tubuh pengawas hewan itu kembali ke platform helipod yang terletak di tengah pangkalan itu. Setelah itu, mereka mengikat tubuh tersebut ke tumpukan kayu. Apakah ini berguna? Melihat Krell menulis sebaris kata-kata berdarah di salah satu sisi mayat, Zhang Tai bertanya dengan santai. Karena kota Escail tidak terlalu jauh dari sini.
Jika terjadi sesuatu di markas ini, baik kamar dagang maupun administrator kota-kota Escael akan mengirim orang ke sini untuk penyelidikan. Sebaiknya kita memberi mereka peringatan pada kesempatan ini. Saat menjelaskan kepada Zhang Tai, Krell meninggalkan simbol sekolah pelindung di bawah garis kata-kata. Bagi sekolah pelindung, melanggar hukum alam dengan mengusir hewan secara artifisial adalah hal yang sangat dibenci. Sekolah pelindung meragukan bahwa gelombang hewan ini ada hubungannya dengan setan. Karena maskapai penerbangan di atas sub-benua Y mengalami banyak serangan raptor tahun lalu, sekolah pelindung telah mengirimkan orang untuk menyelidiki peristiwa ini. Hasilnya menyasar kelompok pengendali hewan misterius. Dalam setahun terakhir, setelah upaya bersama dari banyak pihak, beberapa pengendali hewan dari kelompok misterius itu terbunuh. Ada yang melarikan diri dan menghilang, ada pula yang menimbulkan masalah di tempat lain. Namun, tidak ada satupun yang hidup yang tertangkap. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu alasannya. Padahal, mengingat betapa buruknya perilaku yang dilakukan orang-orang ini, tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah antek dan bajingan iblis. Ketika Zhang Tai mendengar kata-kata asosiasi tiga mata dari Krell, Zhang Tai menghela nafas dengan penuh semangat. Antek-antek iblis ini benar-benar memiliki akar yang kuat di benua ini. Mereka hampir ada di mana-mana, termasuk prefektur Huaiyuan, kota dingin surga, dan alam liar es dan salju. Ketika perang suci ketiga antara ras manusia dan iblis akan pecah, orang-orang ini mulai lebih sering berpindah-pindah. Sebenarnya, Zhang Tai tidak peduli dengan latar belakang mereka. Jika mereka antek setan, mereka pantas dibunuh. Yang paling dikhawatirkan oleh Zhang Tai adalah kekuatan bertarung pribadinya, terutama setelah pertarungan ini. Ketika dunia menjadi semakin kacau, kekuatan bertarung seseorang akan selalu menentukan apakah ia dapat bertahan atau tidak. Ambil contoh pertarungan ini. Jika orang itu bukan LV-10, tapi LV-11, seorang ahli pertarungan hebat yang mahir dalam Sonic Boom, maka Zhang Tai pasti sudah terbunuh oleh Sonic Boom pertama. Demikian pula, jika Zhang Tai sedikit lebih kuat, dia tidak perlu melawan pria itu dalam jarak sedekat itu. Selama dia melemparkan lembingnya, dia akan mengakhiri pertarungan. Terkadang, hidup atau mati hanyalah soal kekuatan bertarung seseorang. Mengingat hal itu, Zhang Tai merasa dia sedikit beruntung hari ini. Kalau begitu, kemana kamu akan pergi? Zhang Tai bertanya pada Krell. Ada gelombang pasang tikus iblis di beberapa wilayah utara hutan belantara es dan salju. Aku menuju ke utara. Bagaimana denganmu? Setelah memakan 9 buah tikus iblis berkekuatan 7, Zhang Tai tidak akan mendapatkan lagi buah tikus iblis berkekuatan 7, tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh. Mendengar jawaban Krell, Zhang Tai mempertimbangkannya sejenak sebelum menjawab, aku akan pergi ke selatan hutan liar es dan salju. Aku ingin mencoba peruntungan, mencari relik dan bintang dewa. Krell tersenyum. Zhang Tai juga menanggapinya dengan senyuman. Dia tidak menjelaskannya. Sekarang Krell mengira aku adalah elit dari klan besar di Kekaisaran Norman, aku tidak perlu menjelaskannya. Retakan Gletser Haidela memang berada di selatan hutan liar es dan salju. Pasti sangat ramai di sana. Namun, menurut sepengetahuanku, selain peninggalan peradaban manusia dan kepingan bintang dewa, ada hal lain yang menarik di alam liar di mana retakan Gletser Haidela berada, serigala raksasa liar. Saya diberitahu bahwa gelombang serigala besar liar sedang terjadi di beberapa tempat di bagian selatan alam liar es dan salju. Mengapa tidak melihat ke sana? Aku pernah ke sana sebelumnya. Gelombang serigala besar liar tidak didorong oleh manusia. Untuk gelombang hewan seperti itu, kami para pelindung liar tidak akan mengintervensi mereka karena alam punya cara sendiri untuk menghadapinya. Zhang Tai mengangkat bahu. Sepertinya mereka harus berpisah dari sini, jaga dirimu. Di depan yang kuat, jangan merasa malu untuk melarikan diri. Haha, itu tidak terlalu berbahaya. Bagaimanapun juga, alam liar es dan salju adalah wilayah suku beruang, yang memiliki kesadaran paling tinggi terhadap wilayah tersebut. Para tokoh dan pendeta kuat di suku beruang itu tidak akan membiarkan orang luar membuat masalah di wilayah mereka. Jika seseorang berada di balik gelombang tikus iblis, orang itu mungkin telah dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik dalam perjalanan menuju utara. Jawab Krell. Tetapi mengapa tak seorang pun peduli dengan gelombang pasang binatang di Grey Hill? Zhang Tai menjadi ragu. Sejujurnya, dia tidak tahu banyak tentang Iron and Snow Wilderness. Sebelumnya, ia hanya mempelajari ilmunya dari beberapa buku. Ketika dia tiba di tempat ini, dia mengerahkan seluruh upayanya pada buah 7 kekuatan, tidak menyisihkan waktu dan energi spiritual untuk mempelajari hal-hal lain di sini. Krell menjawab sambil tersenyum, tempat ini dekat dengan kota Escael, wilayah suku beruang besi. Saya diberitahu bahwa banyak tokoh kuat dan pendeta suku beruang besi berziarah ke Gunung Erkida beberapa hari yang lalu. Mereka belum kembali. Selain itu, di mata para penguasa suku beruang besi, hiena gigi besi di atas bukit abu-abu hanya menyebabkan sedikit kerugian bagi beberapa kamar dagang dan beberapa desa liar, yang tidak cukup untuk menarik perhatian mereka.
Mereka mungkin akan lebih memperhatikan peninggalan dan potongan bintang dewa di retakan Gletser Hydela. Bahkan sesuatu terjadi di sini, di mata orang-orang itu. Itu hanyalah beberapa pengendali hewan yang menimbulkan beberapa masalah kecil di alam liar es dan salju. Bahkan ruangan-ruangan itu perdagangan sendiri bisa memecahkan masalah ini. Zhang Tai tahu bahwa Krell mengatakan yang sebenarnya. Inilah perbedaan antara angka besar dan angka kecil. Bahkan masalah terbesar di mata orang-orang besar pun sangatlah mudah. Demikian pula, sepasang koin emas di mata orang miskin jelas tidak seberharga di mata orang kaya baru. Zhang Tai dan Krell sama-sama berterus terang. Setelah mengambil keputusan sendiri, mereka langsung berpisah seperti turun dari gerbong yang sama. Zhang Tai melihat Krell pergi. Ketika Krell berjalan 10 langkah, dia berbalik, "Aku lupa memberitahumu. Jika suatu hari kamu benar-benar menemukan seekor anjing yang bisa menggerogoti tulang binatang suci itu dan ingin mendapatkan tulang itu kembali, kamu bisa datang kepadaku. Kamu bisa mengunjungiku, gereja manapun dari sekolah pelindung yang memiliki seorang pendeta dan katakan kepadanya bahwa Anda ingin bertemu dengan saya. Pendeta itu akan bertanya kepada Anda tentang lambang saya di sekolah pelindung. Anda memberitahu dia bahwa lambang saya adalah belalang." Zhang Tai mengangguk ketika dia mengingat sesuatu. "Oh, apa itu tulang binatang suci itu? Kamu belum pernah menyebutkannya sebelumnya." Kamu akan mengetahuinya ketika kamu menjadi pengontrol hewan resmi." Krell membuat lelucon. "Mungkin saat aku bertemu denganmu lain kali, kemampuan mengendalikan hewanku sudah melampauimu. Aku merasa berbakat dalam mempelajari keterampilan ini. Hanya setelah mempraktikkan doa rahasia itu selama 1 malam, aku merasa sudah mampu mengendalikan hewan peliharaan tingkat rendah." Zhang Tai berkata seolah itu benar. "Tidak mungkin. Saat pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu bahwa kamu belum pernah menggunakan keterampilan mengendalikan hewan atau memiliki hewan peliharaan sebelumnya. Sudah terlambat untuk mempelajari keterampilan mengendalikan hewan di usiamu. Oleh karena itu, kamu hampir tidak dapat mencapai tingkat keterampilan mengendalikan hewan tingkat tertinggi. Mungkin aku pengecualiannya, kecuali jika kamu adalah bayi keponakan Gaia, ibu bumi atau inkarnasi dewa binatang legendaris." Krell tertawa terbahak-bahak sementara itu, dia melambai ke arah Zhang Tai dan pergi, meninggalkan Zhang Tai sendirian. Berdiri di lereng bukit, Zhang Tai melihat Krell dan elang hitam besar di langit menghilang di kejauhan. Kemudian, dia menunjukkan senyuman sambil sedikit melambaikan kepalanya dan bergumam, "Kamu melewatkan sebuah kemungkinan." Zhang Tai berbalik. Setelah mengidentifikasi arah, dia berlari ke arah barat daya. Zhang Tai tahu bahwa setelah dia dan Krell pergi, seseorang dari Escail pasti akan datang ke sini untuk penyelidikan. Namun, Zhang Tai tidak menyangka bahwa mereka bisa merespons secepat itu. Hanya 2 jam setelah dia pergi, mereka tiba di sini dari kota Escail. Mereka bukanlah pejuang pembunuh beruang atau pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh kamar dagang dan perusahaan bisnis dari kota Escail. Sebaliknya, mereka adalah 2 pemburu hadiah liar yang menakutkan dengan niat membunuh yang kuat. Setelah mengitari kastil daun maple selama 1 kali, mereka kembali ke tempat di bawah platform gantung tempat Zhang Tai dan Krell mengikat pengontrol hewan itu. Membaca baris kata yang ditinggalkan oleh Krell, kedua pemburu hadiah itu mengerutkan kening. Apakah sekolah pelindung terlibat dengan pria itu? Pria bertubuh besar itu pertama-tama berkata, "Aku tidak menyangka ada seseorang di balik gelombang besar ini. Kita harus melaporkan hal ini ke kota Escail sekarang juga. Jangan khawatir, pesawat dari kamar dagang kota Escail akan segera tiba di sini. Mereka akan membawa pesan ini kembali." Mereka hanya beberapa badut. Pemburu hadiah lainnya mengeluarkan suara sedingin es dari belakang atau topeng suram. Mengingat suaranya, itu perempuan. Mengangkat wajahnya, dia berdiri diam sambil menghadap sinar matahari dengan tenang, sepertinya mengidentifikasi sesuatu. "Aku merasa kedua orang itu terpisah dari sini. Orang dari sekolah pelindung pindah ke utara sementara Bestard bernama Peter pindah ke barat daya. Tugas kita adalah membawa kepala Peter itu kembali dan mendapatkan 5.000 koin emas. Dengan 5.000 koin emas, suku kami mampu membeli banyak barang. Kami tidak akan melewati musim dingin ini dengan mudah. Kami sudah lama tidak bertemu perdagangan yang bagus. Wahai Laura, tidakkah kamu merasa aneh, mengingat pesan dari Kurgan atau gambaran orang-orang yang melarikan diri dari kastil daun maple, bahwa Peter sepertinya tidak seburuk itu? Mungkin, ada yang salah dengan perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh kantor polisi di kota Escail? Totalnya ada 2 macam pria. Yang satu pantas mati, yang satu lagi akan mati. Bagaimana kamu tahu bahwa Peter tidak menyamar di depan mereka? Pernahkah kamu bertemu orang licik seperti itu sebelumnya? Seringai muncul dari balik topeng logam. Mungkin ada masalah dengan perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh kantor polisi di kota Escail, tapi tidak ada masalah pada tubuh 2 pemburu hadiah liar sebelumnya yang terkoyak. Mereka ada di sini untuk Peter setelah menerima perintah penangkapan. Bukankah mereka mati karena bajingan itu? Jika bukan karena ini, mengapa kantor polisi mengirim kita ke sini?
Keagungan kota Esquile dan suku beruang tidak bisa dilemahkan karena dia. Bahkan jika Peter bukan seorang pembunuh, 2 pemburu hadiah liar terbunuh karena dia. Berdasarkan poin ini, dia pantas mati. Namun, kami tidak dapat mempertahankan keagungan suku beruang dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Pria tegap itu memperingatkan, Seton, jika kamu ingin mengajukan permohonan untuk mengubah perintah penangkapan di kota Esquile dan menyelidiki penyebab kematian 2 pemburu hadiah liar sebelumnya, kembalilah dengan bebas. Aku bisa menanganinya sendiri, kecuali kamu mengajukan perintah penangkapan baru di depan aku bersumpah akan mengembalikan kepala orang itu. Setelah mengatakan ini dengan dingin, perempuan itu langsung bergegas menuju barat daya bahkan tanpa melirik ke arah Seton. Kecepatan geraknya hampir bisa menyamai kecepatan Zhang Tai. Setelah melihat latar belakang yang menghilang itu dengan tatapan khawatir, Seton menghela nafas sebelum akhirnya melanjutkan. Zhang Tai berlari sangat cepat. Saat senja, Zhang Tai telah tiba 400 km dari Kastil Daun Maple dan menemukan sebuah gua pegunungan di alam liar, meskipun jalannya selalu berliku. Setelah itu, Zhang Tai memasuki kastil besi hitam yang sudah beberapa hari tidak dimasukinya. Saat melihat 7 buah hiena gigi besi dengan 7 kekuatan yang tergantung di pohon kecil, Zhang Tai menyadari bahwa mungkin ini adalah keputusan paling bijaknya untuk meninggalkan istana Huaiyuan kali ini. Selain 7 buah hiena gigi besi dengan 7 kekuatan, ada 2 buah lagi di pohon kecil itu, yang membuat Zhang Tai menyeringai. Yang satu adalah buah yang cemerlang, yang lainnya adalah buah penghakiman yang sudah lama dia nantikan. Buah penghakiman. Buah penghakiman telah matang. Ini berisi efek rune dewa bersembunyi. Penggunaan, setelah dipetik, tempelkan di dahi Anda, aktifkan dengan energi spiritual Anda. Perhatian, buah tidak bisa dikeluarkan dari Castle of Black Iron. Setelah 12 jam dipetik dari pohonnya, energi dan vitalitasnya akan berangsur-angsur menurun. Prajurit, orang yang mengayunkan pedangnya ke arah kegelapan, matahari tidak akan selalu menggantung di atas langit. Karena ia tahu bahwa penting untuk memberikan panggung langit kepada bintang-bintang agar bisa bersembunyi di belahan dunia lain. Setelah itu, ia dapat mengharapkan datangnya fajar berikutnya setelah kegelapan.